Jadi penonton juga sudah tahu kualitas mana yang ajaran agamanya yang paling baik dan paling yang terbaik. Contoh, saya ngomong dengan lemah lembut, saya ngomong dengan halus, dengan keilmuan, tetapi Kristen sendiri malah menunjukkan ajaran kasihnya. Mohon izin saya sambut dulu, ini ada gurunda kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat terus, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, Silakan dilanjut. Saya, abis dia ngatain saya kurang aja, kita udah bagus-bagus ngomong. Ya, itulah dia. Dia menginginkan kebaikan, tetapi kepada wanita dia kurang ajar. Padahal wanita adalah makhluk yang harus kita hargai dalam posisi manapun. Dia naik ke sini tidak mau Yesus itu dihina, padahal yang menghina Yesus itu mereka, bukan kita. Justru Islam itu hadir untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak mereka. Seperti itu. Jadi yang menghina Yesus secara agama, secara lembaga, secara ajaran hanyalah agama Kristen. Hanya itu. Ada dua kekuatan yang kemudian melakukan penghinaan terhadap Yesus. Mohon maaf nih, internal Yudaism, sekelompok dari mereka kemudian yang menggunakan kitab Talmud menghinakan ibunya Yesus dan Yesus. Dan yang kedua, kelompok kedua adalah Kristen. Dari sejak semula Kristen itu didirikan, mereka berkongkow untuk menghinakan Yesus, dan itu masih terekam di dalam kitab mereka. Satu-satunya kitab yang dianggap suci di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus mati secara terkutuk hanya kitabnya orang Kristen. Islam datang untuk membersihkan fitnahan itu kepada Yesus. Saya kira begitu teman-teman. Silakan dilanjutkan lagi. Siap, terima kasih Gurunda. Betul. Bahkan kalau saya mengutip dalam Bible di Matius 12 nomor 8, Yesus juga kurang ajar terhadap ibunya sendiri, tidak mengakui ibundanya sendiri, malah bilang siapa aku dan siapa sanak-sanak saudaraku. Betul apa kata Gurunda, memang di dalam kekristenan ini Biblenya juga kalau menurut saya banyak sekali yang kontradiksi. Mohon izin Gurunda dilanjut. Ya, di kitabnya mereka Yesus itu dikira hantu. Di kitabnya mereka Yesus itu dibilang orang gila. Di kitab mereka Yesus orang terkutuk. Di kitabnya mereka Yesus itu pernah jadi mayat. Di kitabnya mereka disebut kambing yang disembeli. Di kitabnya mereka disebut binatang bertanduk 7 bermata 7. Di kitabnya mereka dikatakan matanya menyala, wajahnya menyala, rambutnya menyala. Dia pun bertato dan seterusnya. Di kitab mereka dikatakan Yesus itu diludahin, Yesus itu ditampar, Yesus itu ditonjok, Yesus itu ditelanjangin, Yesus itu kemudian digantung, Yesus itu ditombak, Yesus itu terkutuk, Yesus itu dibunuh. Penghinaan apa lagi yang kurang? Dan Yesus, selama saya belajar Bible, tidak pernah memperlihatkan penghormatan, penghargaan, atau sekalipun hanya sekedar memanggil mama atau umi atau ibu kepada orang yang telah melahirkan dia. Nah, ini orang Kristen harus tahu itu. Tidak pernah Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan ibu atau panggilan mama, matera dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Original teks Bible itu tidak pernah Yesus memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan matera. Selamanya dia panggil Gune, Gune, ya Gune, wahai perempuan. Iya, wahai perempuan, wahai perempuan, ada apa engkau? Apa yang engkau hendaki dariku? Usiaku belum sampai. Itu tidak pernah itu Yesus memanggil ibunya dengan panggilan seperti itu. Dan itu adalah mustahil. Berarti yang menghinakan adalah mereka sendiri. Bible yang mereka bentuk setelah Yesus terangkat ke langit, yang mereka buat-buat, itulah yang menghinakan Yesus. Umat Islam enggak, umat Islam datang memuliakan. Nah, jadi kalau saudara yang tadi tidak mau agamanya dibahas,
Gampang. Gampang sekali. Kalau agama kalian itu tidak ingin dibahas. Ingat, Islam itu membahas Injil. Islam membahas Alkitab. Islam membahas Nabi. Islam membahas Rasul. Islam membahas malaikat. Islam membahas iman. Islam membahas semua aspek yang ada di dalam kitab kalian yang Anda ambil dari Al-Quran. Kalau enggak mau dibahas kitab kalian, lepaskan semua istilah-istilah prinsip yang ada di dalam kitabmu yang berasal dari Quran. Selesai bukan? Sederhana. Tanggalkan semua istilah Al-Quran di agamamu. Hilangkan. Latih mulutmu. Latih lidahmu. Mengucapkan ucapan Yunani. Theos. Theos, Theos. Latih lidahmu itu. Yesus adalah anak Theos. Yesus yang mulia, diberkatilah namamu dalam nama Theos. Latih lidahmu. Itu sekolah minggu rubah semua paradigmanya. Di sekolah minggu ajarin mereka nyebut Theos, Apostolas, Theos, Apostolas, Theos, Andrianus, Anus, Andrianus. Ajarin mereka bahasa Yunani. Jangan kau perdalam bahasa Quran. Gimana nggak dibahas agamamu? Sampul kitabmu aja sudah Alkitab. Dari mana kitab Belanda ini ngambil kata Alkitab? Gimana nggak dibahas agamamu? Belum lagi mereka para penghujat tampil pakai kopiah, pakai baju koko, pakai tasbih, pakai jilbab, pakai mukena. Kenapa nggak pakai Al-Quran sekalian? Di dalam kitab kita Al-Quran Lukas, Al-Quran Markus, Al-Quran Matius, Al-Quran Galatia. Sekalian aja kayak gitu, total. Al-Quran membahas Isa Al-Masih. Kalau tidak mau dibahas agamamu, tanggalkan istilah-istilah itu. Karena Al-Quran itu membahas itu semua. Al-Quran membahas Injil. Jadi nggak ada hak kalian melarang kami membahas Injil. Kalian sendiri yang mau merangkap diri sendiri. Harusnya kitab kalian itu Biblika, Biblos, Tablia. Kenapa masuk ke Alkitab? Kena kau kan? Umat Islam mengatakan Allah tidak beranak. Kenapa kau katakan Yesus anak Allah? Kena kau kan? Masuk sendiri ke dalamnya. Kamu mengatakan kitabmu Injil. Al-Quran mengatakan Injil. Nah, kena kau kan? Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba. Nah, kau bikin lagi kitabmu menjadi Alkitabah. Kena lagi kau. Iya kan? Kau tahu Rasul di KBBI. Rasul adalah Nabi utusan Allah STTW.T. Di KBBI tertulis gitu. Kau pakai pula kata Rasul. Kena kau kan? Nabi, KBBI. Nabi adalah utusan Allah STTW.T. SWT. Kena lagi kau kan? Kamu yang suka main api. Habis itu kau nangis. Jangan kau bahas-bahas Yesusku. Jangan kau bahas-bahas agamaku. Jangan kau bahas Alkitabmu. Koclo. Kau itu sudah tua. Sebentar lagi kau mati. Dewasa jasadmu, dewasakan juga akalmu, otakmu. Jangan tidak mau dibahas agamamu, tapi semua istilah-istilah dari Al-Quran kau pakai. Coba kau contoh itu Hindu, Buddha. Hindu lebih tua daripada Islam di Nusantara ini. Ada mereka menggunakan istilah Islam? Tak ada. Karena pada prinsipnya mereka tidak diajari nipu. Beda dengan kalian. Filipi 1 nomor 18. Ada perintahnya. Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka citra. Apa yang kayak gitu? Di dalam kitab Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, meskipun secara kelahiran aku bukan Yahudi, supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku menjadi penganut Taurat, meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku banyak memenangkan penganut Taurat. Ini apa namanya agama kayak gitu?
Pada orang Makassar aku ngaku Makassar supaya saya bisa memasukkan Kristen orang Makassar. Pada orang Bugis ngaku Bugis supaya banyak memenangkan orang Bugis. Kepada orang Madura ngaku Madura. Ini apa agama kayak begitu? Masuk ke Islam. Kepada umat Islam saya mengaku Allah. Saya bawa-bawa nama Allah meskipun saya tidak beriman kepada Allah. Saya ngaku-ngaku Alkitab meskipun kitab saya bukan Alkitab. Saya ngaku-ngaku Paulusku adalah rasul meskipun saya tidak percaya kepada rasul. Ngaku-ngaku nabi meskipun tak ada nabi di dalam agama Kristen. Ngaku-ngaku iman meskipun kami tak ada iman. Ngaku-ngaku malaikat meskipun tak ada malaikat. Semua diakui supaya apa? Supaya memenangkan banyak umat Islam. Ini agama kok gitu kali agama kau itu. Habis itu kau datang, jangan kau bahas-bahas agamaku Bang Suma. Jangan kau bahas-bahas Alkitabku. Jangan kau hina-hinakan Yesus ke Bang Suma. Bahas saja agamamu Bang Suma. Kuclu, dengarkan. Agamaku itu membahas Injil. Agamaku itu membahas Alkitab. Agamaku itu membahas Allah. Agamaku itu membahas Nabi, Rasul, iman, syafaat. Tahu kau? Ya, jadi kalau kamu masukkan agamamu seakan Islam, agamamu kau buat ke Islam-Islaman, kena kau masuk perangkap di blender sama umat Islam. Jadi jangan merasa tersakiti. Kamu sendiri kok yang datang. Kayak seperti kasus saya nih, dilaporin sama polisi. Saya bikin kegiatan Islam, internal Islam, apologet Islam. Lagi ulang tahun, milad pertama. Datang kemudian si Kuclu, pelacur agama, bawa baju kaos yang harganya 10.000 satu karung. Datang-datang dia rencanakan sidak-sidak. Orang lagi asik-asiknya, lagi silaturahmi dengan saudara-saudara kita, datang dia kayak teroris. Bawa pasukan yang ada di topinya itu Densus 88. Macam kita takut aja. Menunggu keluar. Dia nunggu seakan-akan kita ini penjahat. Habis itu dibagi-bagikan baju kaosnya. Kita tidak terima baju kaos itu. Seibarat racun, kita nggak mau minum racun itu. Seibarat setan, kita nggak mau ikut setan itu. Maka setannya kita bakar, setannya kita pijak, setannya kita buang. Kenapa? Karena di situ ada racun bagi akidah kami. Ada burung merpati, simbol Tuhanmu. Ada data-data Bible, simbol daripada data kitabmu. Enak aja. Saya ini punya akidah, saya sudah punya agama. Lu datang bawa kaos, harganya 10.000 satu kontainer. Mau diapain? Lap kaki juga nggak cukup. Ya kami bakar. Tiba-tibanya kalian yang melapor. Kan kocok, kan bahlol itu namanya. Kau datang ingin menjebak saya, kau ingin merusak akidah saya, kau bawa aksesoris bajumu. Itu sudah melanggar SK 2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4. Paham kau? Itu sudah melanggar itu. Tiba-tiba ada si Dosma yang tidak tahu apa-apa, lapor. Kamu kenapa melapor? Baju kami dibakar, Pak. Data-data yang ada tertulis di baju itu kan dari Bible kami, Pak. Dipijaknya, Pak. Bahkan dibakar, Pak. Oh ya? Kenapa bisa ada itu di sana? Di tempat mereka kok kenapa bisa ada kaos di situ? Mereka curi? Enggak, Pak. Lalu kami yang mengantarkannya, Pak. Alamak. Dia minta rupanya. Enggak. Kamu diundang rupanya ke sana. Enggak juga. Lalu ngapain kau ke sana? Kau sudah tahu itu acara mereka. Saya datang sidak, Pak. Loh, sidak? Emang lu siapa? Saya pakai topi Densus 88, Pak. Cuman topinya doang? Iya, Pak. Jadi udah merasa Densus? Gitu lah, Pak. Dasar dibilang sarjana hukum, gak ngerti hukum. Orang dijebak, akidahnya ingin dirusak. Datang-datang pakai baju kaosnya, dibagi-bagikannya sama kita. Yesus kau bawa datang, Paulus kau bawa datang, kami tolak, apalagi baju kaos. Dasar pancuri, tak ada otak, pelacur agama. Sudah dia salah, udah kuclu. Dia pula yang melapor. Saya yang harusnya melapor. Kalian sudah melanggar
hukum di negara ini kalian sudah pijak. Bahlul, itu ada SK 2 Menteri tuh tahun 1979 tuh. Nomor 1 pasal 4, dilarang memberikan atribut, simbol-simbol atau pamflet atau kaos atau apapun yang mencerminkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Bahlul. Sekarang lu yang lapor. Saya ternoda, saya ternista. Kenapa kau ternista? Kenapa kau ternoda? Rusak perawan kau dibuatnya. Enggak, Pak. Lalu akidah saya, Pak, dipijak-pijak. Oh, kurang ngajar. Emang kenapa? Gimana ceritanya? Gini loh, Pak. Kan kami diundang, Pak, untuk berdebat. Tapi karena kami tak mampu melawan Bang Suma, Pak, pura-puranya kami pasang tarif 200 juta satu orang. Dengan kata lain kami takut, nggak berani. Bang Suma lebih paham Bible daripada kami Kristen se-Indonesia. Dipanggil, diundang kami secara terhormat, Pak, di Jakarta untuk berdiskusi, Pak. Tapi supaya kami nggak malu, pura-puralah kami pasang tarif. Boleh, kami berempat, tapi satu orang bayar 200 juta ya. Habis ngomong kayak gitu, bisik temannya, emang 200 juta itu jumlahnya kayak mana? Banyak ya? Kami nggak pernah lihat, soalnya di dompet kami yang ada cuma uang 1.000. Pasang 200 juta. Habis itu minta dikasih kendaraan pribadi, dikasih hotel, pengamanan TNI dan Polri. Cie. Babi ngepet masuk kota, minta fasilitas. Ya kami tolak lah. Lawang kepalamu aja harganya cuma 1.000. Minta 200 juta per orang. Mimpi basah di malam hari. Kami tolak. Artinya undangan resmi mereka tolak dan kita sudah sepakat gak jadi. Maka apa yang terjadi langkah kedua? Kita mencari pendeta di kota Bandung. Berjalan tim kita ke Bandung. Oke, di Bandung ketemulah beberapa pendeta. Di ACC, bla bla bla. Udah 3 kali pertemuan kalau nggak salah. Pertemuan keempat si bini pendeta bertanya, emang kalau yang mewakili dari pendebat Islam siapa aja, Pak, kalau boleh tahu? Disebutlah kan, ada Yonatan Nandar, kemudian ada kalau nggak salah Ustaz Swafi. Disebutlah kan ya. Terus disebut lagi namanya Bang Suma. Terus yang keempat dari kami itu adalah Bang Suma. Bang Suma ikut juga, Pak? Iya. Udah Pak. Pak, dia coleklah suaminya, Pak. Udah, nggak usah, nggak batalin aja, nggak jadi, Pak ya. Akhirnya pertemuan yang sudah digodok, udah berapa minggu digodok, batal hanya karena nama Bang Suma disebut. Mengkerek, biji pelernya mengkerut. Nggak jadi. Yang tadinya semringa langsung kecut senyumnya. Pak, kami pamit ya. Kalau Bang Suma kami nggak mau, Pak. Mundur. Itu kisah yang sangat pahit buat gereja. Mundur mereka. Pelan-pelan, bukan pelan-pelan lagi. Kedobrak langsung mundur. Tanpa hitungan, tanpa aba-aba. Udah, Pak, kami mundur, Pak. Loh, pendeta yang satu belum mengiyakan. Enggak, pokoknya kalau Bang Suma yang turun kami mundur. Enggak. Daripada gereja tutup, mending batalkan acara ini. Udah dibatalin. Akhirnya berembuk. Gimana ini? Kecewa kita ini kalau tidak ada pertemuan. Udah di Jakarta batal, si pelacur agama minta 200 juta. Gimana dong? Ya sudah, mundurin aja ke Bandung. Bandung juga batal. Gimana dong? Gini, kita bikin acara milad aja. Nah, opsi ketiga ini yang terjadi. Terjadilah kemudian kita milad. Yang diundang siapa? Ya umat Islam lah. Mana undang orang gereja, apalagi si pelacur agama Lina tak akan jaya. Namanya siapa? Lina tak pernah jaya. Itu nggak mungkin kita undang dia. Lawang diundang saja secara resmi pasang 200 juta per orang sama si RK Agatha. Alamak. Kutu-kutu babi diundang 200 juta per orang, padahal bukan mereka yang diundang. Dengarkan, kita tidak pernah mengundang Lina Wijaya, kita tidak pernah mengundang Agatha dan juga RK, tapi mereka kemudian salib kiri, kebiasaan salib kiri. Mereka yang merespon kemudian undangan kita. Ini dari mana datanya? Lina tidak jaya. Loh, kok bisa dia? Nggak tahu.
Masuk-masuk pasang tarif 200 juta. Memilukan dan memalukan. Nah, terjadi kemudian hari demi hari kita adakan kegiatan. Kita lupakan semua pendeta yang sudah mengkerucut dan mengkerut biji pelernya karena takut. Kita lupakan mereka itu, oknum-oknum ini. Setelah itu kemudian kita adakan kegiatan. Namanya kita sudah bayar sampai besok. Kegiatan kita sampai besok lah, bahlul. Namanya orang nginap berarti sampai besok. Pagi-pagi datang dengan PD-nya di atas mobil dari rencanaan. Kita sidak. Tadi ada Nur Alim, ada Suma, ada ini. Dia sebut-sebut. Kita udah sidak, kita begini. Dengan bangganya. Kamu pikir Lina Wijaya, Lina tidak jaya itu takut. Buktinya aku sidak dan mereka masih tidur. Siapa tidur? Aku sudah salat subuh. Aku sudah bercengkrama dengan sahabat-sahabatku. Ngobrol kami, anak-anak lapor silih berganti. Bang, kenapa? Masih ada si Lina tidak jaya. Mengapain? Enggak tahu bang. Dia bawa dengan orang yang topinya ada di situ. Salep 88. Apa namanya? Densus 88. Kirain Salep 88. Dapat peringatan lagi. Awas lu ya. Ini akun saya yang terakhir untuk hari ini. Upijat nanti kau tentang Romawi di bawah. Peringatan bang. Hati-hati Kanda, itu di bawah. Tadi akunku langsung dilaporin kekerasan dan seksual tadi Bapak. Lah nggak ngomong apa-apa tadi. Turun dulu atau gimana nih? Ya, turun dulu bang. Oke, turun dulu. Turun sebentar. Buat teman-teman, Bang yang di atas, Bang Zain, Bang Ihsan, Bang Stephen, minta izin Bang ya. Kita mau perang. Biar di atas Juma ya, biar konten naik ya. Kita pancing kontennya. Oke. Izin Bang Kuya semua ya. Sip. Kurang ajar memang ini Bang Blender oten-oten nih. Aku diam-diam dari tadi. Iya. Yang ngamuk-ngamuk tuh Bang kayak itu Kak Blender cantik. Aku yang direpotnya kekerasan dan seksual. Udahlah. Mereka lagi birahi itu. Mereka lagi birahi ya. Mau tutup tahun kan? Iya Kanda rugi-rugi diam aja korong. Nah, kalau kemarin sekalian. Iya, lanjut sedikit ya teman-teman. Jadi kegiatan kita itu berlanjut. Kita didatangi sama aparat, teman-teman kita, netizen-netizen kita, mereka-mereka yang punya kewenangan, kebijakan datang sama kita di sana cerita-cerita sampai subuh. Ngobrol kita, saya tidur cuma berapa jam? Paling 3 jam saya tidur. Habis itu kita tahajud, habis itu kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita nggak tidur lagi. Tapi dia framing, wah dia masih molor, nenek lu kiper sama tetangga-tetangganya. Nggak ada. Kami nggak ada tidur. Taulah kalau umat Islam jumpa, kita saling tukar pikiran, kita bersilaturahmi, kita ngomong apa yang penting. Katanya kita membahas tentang logika. Wallahi, tak ada satu manusia pun yang masuk di kuping saya pernah ngomong nama logika di kegiatan itu. Nggak ada. Nggak ada nama Lina tidak jaya di situ disebutkan, nggak ada. Kecuali setelah laporan anak-anak, bang, kita ada Lina tidak jaya. Kenapa dia? Enggak bang, nggak tahu dia mau ketemu. Enggak, saya nggak ada waktu untuk dia. Mau ketemu apa? Kemarin diundang untuk kegiatan. Kenapa dia pasang tarif 200 juta? Giliran sekarang nggak diundang dia datang. Untuk apa dia kesini? Suruh pulang. Suruh pulang, aku bilang gitu. Habis itu datang lagi siapa? Budak Angon laporan lagi. Akhi masih ada dia. Ya udah nggak usah digobres, biarkan aja dia gila sendiri di luar. Nah itu saya perintahkan jangan digobres. Mau ngapain dia datang sini? Kalau dia mau berdebat silakan. Terus anak-anak lapor dari Api Jabar, Bang Suma, Uni Rifa tadi sudah nantang dia berdebat. Terus dia nggak mau, katanya dia datang ke sini untuk silaturahmi aja, bukan untuk berdebat. Loh, kenapa? Setelahnya dia, saya tantang berdebat, jurus apa-apa, tema apapun silakan. Sampai di sana kayak ayam sayur. Cuman datang untuk bawa baju kaos. Sudah gitu, pulang. Mereka pulang. Kita juga harus siap-siap karena masih banyak undangan. Kita keluar siap-siap, anak-anak bilang, ada baju kaos. Disisipkan di kita, katanya untuk Bang Zuma, untuk gini-gini. Mana bajunya? Ini. Ku tengok lah kan ya. Ku pikir itu merek Sarah atau merek apa lah kan ya. Alamak. Betul-betul lah ini orang ku bilang. Baju kaosnya di situ ada data dalam kitabnya Matius berapa gitu. Ditulisnya di dalam situ. Ya wajar dong kita bereaksi karena ada aksi. Iya kan? Mana ada kita mau datang ke sana tempat dia ambil kaosnya habis itu kita bakar.
Enggak lah. Dia datang seibarat Anda menyimpan duri di depan pintu rumah kami. Kami ambil durinya, lalu kami bakar. Kalian yang marah. Kalian lapor ke polisi. Ngerti hukum gak sih? Hah? Ngerti hukum gak? Kamu yang mau kemudian supaya orang ini terjebak. Lalu kemudian tipu daya kau itu dibalas dengan pembakaran pemberianmu. Loh kok kamu yang melapor? Soalnya aku mau pakai baju itu juga saya alergi. Ji. Nah, yang melapor juga bukan dia kan? Tapi dia yang jadi saksi. Kan tuyul, bahlul, kamfret juga sikit. Bukan dia yang melapor, tapi dia jadi saksi. Jadi saksi apa? Iya Pak, saya bersaksi. Memang saya yang datang bawa baju kos. Ya sudah, kaulah yang masuk, bahlul. Jadi kau yang datang antar. Kau yang datang antar memang baju kaosnya. Iya Pak, saya Pak. Untuk apa? Untuk kuberi kepada mereka Pak. Sebagai apa? Cendera mata. Matamu suwe. Dasar jangkrik. Kau yang menjebak orang, kau pula yang berkongkol untuk melaporkan orang. Udah kau berkongkol lah, lapor sana, lapor. Kurang-kurang, lapis lagi laporanmu tuh. Lapor. Lapis sana laporanmu. Enak aja. Kau yang melaporkan atas tindakanmu sendiri. Kau menjebak orang. Kau jebak orang kemudian. Ibarat kau simpan bom. Kau simpan bom itu. Terus bom itu kemudian dijinakkan. Lalu dimusnahkan. Kau pi lapor sama siapa tuh? Sama si Dosma. Dosma lapor paman. Ya tante. Ini paman. Apa? Saya simpan bom. Terus dia jinakkan bomnya. Jadi dia bakar bomnya bang. Masa bom itu nggak diizinkan meledak dulu? Biar mereka murtad ke apa ke? Dia bakar. Oh sudah melanggar itu, nggak boleh. Ayo kita laporkan. Bahlul, sekolah hukum sarjana hukum lu di mana, Cak Ayu? Kau belajar hukum di mana? Orang datang bawa bom, bomnya dijinakkan, yang kau lapor yang menjinakkan. Dasar tuyul. Masuk dosen 1 SKS, 2 SKS, kerjamu cuma joget di belakang ruangan kampus. Nah itulah jadinya kau sejarah joget. Kau bilang pula toleransi semua pitimu itu menunjukkan bahwa kamu itu pro kepada agamamu. Seakan-akan kau mengajak kita perang. Pitimu yang baru-baru ini ada yang kirimkan ke saya. Kau pakai dengan seorang perempuan pakai hijab, pakai baju biru, joget-joget nama-nama Yesus kau pakai. Apa maksudmu? Katanya toleransi untuk agama, membela kebenaran, tapi kau lebih berat ke agamamu. Kesalahan pertamamu kau joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Lalu kemudian temanmu yang Islam yang punya rumah membela kau. Ini kan nenekmu kiper. Emang Ka'bah itu punyamu seorang? Ka'bah itu simbol Islam sedunia. Meskipun kau yang punya gambarnya, tapi Ka'bah itu bukan punyamu sendiri, itu punya umat Islam semuanya. Meskipun gambarmu di dalam rumahmu, meskipun kau beli dengan uangmu sendiri, meskipun kau lukis dengan tanganmu sekalipun, kalau ada orang yang menistakan, itu sama halnya menistakan seluruh dunia umat Islam. Paham kau? Oh ini punyaku dong, ini kan di rumahku, dia kan joget di rumahku, dan aku kan bayar sendiri. Betul, betul. Tapi gambar itu bukan gambar rumahnya kakek lo. Itu gambar tempat suci yang disakralkan umat Islam sedunia, kamfret. Jadi kalau temanmu si pemakan babi joget di situ, itu sama halnya you berkongkong-kongko menistakan umat Islam sedunia. Paham kau, tuyul? Paham kau? Kau bela-bela lagi. Saya yang punya rumah terus, saya yang punya gambar terus, ya itu kan rumah saya terus. Ka'bah itu nenekmu punya? Itu simbol Islam sedunia itu. Kau biarkan kemudian semua orang kau biarkan orang kafir laknatullah yang sedang melaporkan penistaan umat Islam, seakan-akan dia menghina Islam. Track recordnya adalah dia sedang melakukan pelaporan dugaan penistaan yang dia sendiri tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Paham kau tuan rumah yang cakep? Jadi tolonglah ya, mengertilah. Kalian itu yang mengganggu kami.
Kalian itu yang mengganggu. Habis itu kalian merasa korban. Kita bahas Allah, itu Tuhan kami. Kami bahas Alkitab, itu kitab kami. Lu yang merasa pula sakit. Jangan kalian bahas-bahas agama kami. Agama lu apa rupanya? Agama Kristen. Kitabmu apa namanya? Alkitab. Kau ribut dengan saya berarti. Ribut dengan saya. Siap-siaplah kalian. Pasang senjata kau. Selama kau masih menggunakan istilah-istilah Islam, selama itu juga kupingmu akan bernanah kubuat. Selama itu juga matamu akan keluar nanah kubuat. Selama kau masih menggunakan istilah Islam, kecuali kau sudah tanggalkan, baru kita menghitung. Oh, nggak boleh lagi kita bahas kekristenan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi agama Yunani, agama Romawi, tidak lagi menjadi keislam-islaman. Iya, saya tahu itu laporannya, melapor supaya dapat donasi. Ada donasi 30 juta, entah kemana rimbanya saat ini. Sudah habis kan? Donasinya udah habis. Habis, donasi habis. 30 juta habis, tidak ada aksi. Alamat teman-teman kita ini. Dosma. Sudahlah, topi itu orang susah, makan aja susah, minum juga susah, ya, beli galon aja susah. Si topi itu, ya, datangnya kau susah-susahin, kau paksa jadi saksi. Dari Rio sampai ke Medan, kau kasih uang 500.000. Kekasiannya dia, kekasian sekali. Belum cuma. Iya bang. Saya kira begitu ya, sabar. Saya kira begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang naik ke Komal, jangan bahas agama kami. Gas terus. Sampai Pecahkan kupingnya piring. meleleh, sampai Pecahkan piring otaknya tuh. berkarat, sampai dia waras, sampai dia sehat, sampai dia normal kembali selayaknya manusia. Gaskan. Gas. Gitu ya. Oke, silakan. Sebentar, Iskandar, Nenggolan, Erujudo, siapa namanya? Judin, monitor. Ya, Islam Kristen. Islam di bawah dulu bang ya, nggak ada assalamualaikumnya bang. Assalamualaikum. Di bawah dulu bang ya Islamnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Leku Nenggolan, Kristen ya? Kristen. Oh mantap. Oke Leku, silakan. Nah, Gimana itu? Bang Untuk Cuma. bang, Lai. Oh, lai, sorry. Nah, inilah kalau kita tidak ngerti bahasanya, orang asal terjemah aja. Ini saya mau bertanya dulu sama Juma dulu. Ya, silakan itu. Lanjut. Ini tujuannya seperti ini untuk apa coba? Untuk menyadarkan orang-orang Kristen, oknum, untuk jangan lagi menggunakan istilah-istilah Islam dan berhenti melakukan aksi pendangkalan akidah Islam. Kok bisa? Kok bisa? Hah? Kok bisa? Emangnya peraturan Islam duluan yang ada di dalam daripada Kristen? Ya, bukan masalah peraturan atau bukan peraturan, Bang. Harusnya kamu sadari lah, Kristen itu ada setelah tahun Al-Masih yang 2024. Bagus. Lebih dulu mana Kristen daripada Yahudi? Dulu. Sekarang bukan Yahudi atau sekarang Kristen atau Islam. Kau mengatakannya istilah-istilah Islam. Islam Ya. itu datang Iya. Saya tahu. Agama Yahudi lebih dulu tak datang daripada Islam. Kenapa kalian tidak menggunakan istilah Yahudi? Tak usah kau bawa Yahudi. Yang sekarang Islam sama Kristen. Kau tadi bilang istilah-istilah Islam kau dipakai orang Kristen. Sekarang aku bertanya sama kau, Kristen sama Islam siapa duluan? Duluan Kristen lah. Karena dia kan dari Nabi palsu. Nabi palsu jadi itu dulu, kenapa kau baru bilang- Nabi asli. Jadi kenapa kau bilang harus Kristen itu mengikuti istilah-istilah Islam? Siapa kali rupanya Islam itu kok mesti diikuti? Indonesia tadinya sebelum merdeka terdiri dari gugus-gugusan pulau. Kemudian bersatu menjadi bangsa. Pertanyaan saya, lebih dulu mana Islam dan Kristen masuk ke Nusantara?
Enggak usah kau banyak cerita. Enggak usah, enggak usah. Dengar saya jelaskan dulu sama kau. Ya? Buktinya saya itu orang Batak punya garis keturunan, saya sekarang udah keturunan ke-18. Orang Batak itu memiliki garis keturunan. Hah? Kau itu siapa kau? Entah dari mana kau datang ke Indonesia ini, nggak tahu entah keturunan dari mana kau. Nenekmu kiper, siapa kakekmu yang pahlawan pejuang? Kutanya dulu kau. Kita sebut-sebut nama kakek, ayo. Nggak usah kau Siapa cerita-cerita kakekmu yang jadi pahlawan mengusir Belanda? Jangan-jangan kakekmu itu tukang cangkul sawahnya Belanda. Kau keturunan Batu. Entah kau keturunan Batu garis. Kalau kau itu bukan keturunan dari sono, ngapain kau ikut agama penjajah? Agama penjajah. Dengar, Lalu? Juma, dengar. Dahulunya kita ini. Dahulunya. Hah? Keturunan Apa? Semar, Togo, dan Batara Guru itu adalah keturunan ular yang tidak mengenal Tuhan. Kau keturunan ular rupanya. Iya. Memang yang nyatanya manusia itu keturunan ular, nggak beradab. Mati mija kau aja kale. Kau aja keturunan ular. Bikin malu. Tuhanmu. Bang, kau jangan bikin malu orang Kristen. Masa orang Kristen kau bilang keturunan ular? Ada-ada aja. Bukan orang Kristen. Keturunan setan berarti. Bukan orang Kristen. Dahulunya Tapi- manusia itu tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran apa yang harus dilakukan. Kata siapa? Kata siapa? Dari dulu orang gak kenal Kata Tuhan. siapa? Adam itu sudah mengenal Tuhan. Dari dulunya manusia itu terpengaruh oleh iblis, ular nasi, ular tua, domok. Makanya dia itu diusir dari sorga dan diberikan iblis itu menjadi pengikutnya, menguasai Lucu manusia. aja. Lucu abang ini, lucu. Justru kau yang lucu. Kau Islam tidak tahu masuk ke apa-apa Indonesia. dari Islam yang kau masuk. ucapkan. Islam Seharusnya masuk kau ke tahu Nusantara arahan dari ini apa yang abad kau ke-8. ucapkan. Arahan Cak dari Ayu. apa yang kau ucapkan itu harusnya tahu kau. Bukan Cak untuk membaca. Ayu. Cak Islam Ayu. masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Oke? Abad Kafir, ke-8, oke. kafir masuk ke Nusantara ini abad ke-16, 17. Paham? Selisih berapa abad? Lebih dulu Islam masuk. Ayo. Kamu abad 17. Islam abad ke-8. Selisih berapa abad itu? Ayo. Lebih dulu penduduk Nusantara mengenal kata Allah dari Islam. Kristen pengikut penjajah ini belakangan aja baru pakai kata Allah setelah ngambil terjemahan dari kata Allah di Islam. Sampai sini paham wahai keturunan ular tua? Ya, ada Olan. Olan juga dikatakan keturunan ular. Mau Olan? Hah? Olan? Kau dikatakan keturunan ular, Lan. Alan, ini Bang Nenggolan ini. Itu Nenggolan ini mengatakan. Cuman itu, Lan. Merajuk. Lanjut. Queen Amira nih Islam Itu. Kristen. Queen Amira. Lanjut bang. Itu Iskandar. Lai bang. Itu. Bang, lai. Ya saya terpakai terjemahan. Mau kayak mana? Kalau Iya, Olan kan? baru itu. Iya. Lai Olan, apa kabar Lai? Dibalik-balik. Salam sebelumnya. Iya silakan Lai. Ya. Coba dulu Bang. Abang baca dulu. Ya. Ya. Di Amsal 8:22-23. Ya. Kitabnya Yahudi itu ya? Udah, abang baca dulu itu. Ya aku nanya, itu kitabnya Yahudi kan ya? Betul nggak? Amsal Di situ berapa? Dengar dulu Bang ya. Amsal Udah jelas berapa? dulu, Bang. Di Amsal 8:22-23. Baca di Oh situ. Amsal 8. Iya. Itu tentang Salomo. Dia dicipta. Terus? Ya maksudnya itu kan biar nyampe otak abang sedikit gitu. Ya ini Salomo. Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen?
saya ngerti ini. Nanti, oh itu kan hikmat untuk Yesus. Matamu peang, mana bisa? Kata kalian Yesus Emang itu bukan hikmah untuk ciptaan. Yesus, Bang. Hei, berarti Yesus ciptaan. Anda sudah ngaku Yesus ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku. Yesus ciptaan. Tepuk kaki penonton. Ternyata Ito dan Lai kita ini sepakat. Satu mengatakan Kristen dari keturunan ular, yang satu mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan sempurnalah. Lai sama Ito ini aneh-aneh. Ada dulu, Bang. Jelaskan dulu ya. Iya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Kalau itu Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Gimana dong? Betul Yesus ciptaan? Yakin? Yakin? Ini si Ito Iskandar ini sudah mulai oleng dia nih. Udah mulai pakai baju daster, dia mau lari keluar dari rumah. Yesus ciptaan rupanya. Hah? Inilah Kristen, agama dari barat, suka-suka hati aja ngambil kitabnya orang Yahudi. Ini kayaknya bagus ini untuk Yesus, pakai. Ini kayaknya cocok untuk Yesus, pakai. Ini kayaknya cocok untuk Yesus, pakai. Giliran nggak cocok, nggak pakai. Bunuhlah apapun yang bernyawa, jangan kau biarkan apapun yang hidup. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Yahudi. Tuhan kami itu adalah Tuhannya Yahudi juga. Berarti Yesus yang memerintahkan bunuhlah semua yang bernyawa gitu. Enggak loh. Lalu maunya apa? Inilah akibat kalau kitab Spanyol separuh nyolong dari agama orang. Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini, Amsal ini. Bukan kitabnya Karisteng. Kitabnya Karisteng itu surah-surah Paulus, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Petrus. Ya itu surah-surah Kristen punya kitab itu. Amsal itu semua kitabnya Yahudi. Kacau. Ini keturunan ular tua, kenapa dia nggak ngomong lagi? Coba periksa jantungnya, masih berdenyut nggak? Ya, monitor, Leku. Monitor user. Itu User Iskandar. Ini Megray. Ya, Itu Iskandar. Bangun, hei. Bangun. Indonesia sudah merdeka, bangun, hei. Leku, bangun. Nenggolan. Pingsan dulu, Bang. Nggak ada pula pejuang Kristen. Masa penjajahan kau tidur. Begitu merdeka kau bangun, kau pula yang paling kencang teriak merdeka. Itulah kau, itu Iskandar. Bangunlah, Tok. Tok. Tadi kencang kali suaranya. Tok. Tok. Saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa dengan orang ini. Maafkan aku. Tok. Iskandar. Cantik pula tuh namanya Iskandar, tapi ngaku keturunan ular. Yohanes, Bang Yohanes. Bang, pesan berapa mangkok? Hei! Apa sih kalian ini? Tak bangkai Cipuru nak anda. Jayabadi. Iya. Iya. Hari Minggu masih lama, Iya. Hari Minggu masih lama.
Hari Minggu masih. Jaya, hari Minggu masih lama, tunggu. Selamat siang. Ya, siam. Gimana Bang? Bagaimana kabar Juma? Baik. Oke, saya dukung klaim Anda bahwa Allah diklaim sebagai milik salah satu golongan saja, yaitu Islam. Iya. Tapi tolong sampaikan kepada kami Ya. mana dalil yang kuat, yang terbaik, dan tak terbantahkan tentang kepada siapa si pemilik nama tersebut memperkenalkan diri sebagai bernama Allah. Ya, kepada kami lah umat Islam. Memang ada kemudian Allah pernah datang kepada orang Yahudi Romawi? Pada orang Romawi ada enggak? Enggak ada kan? Kalau kalian memaksakan kemudian ingin menggunakan kata Allah, silakan. Tapi dalam perspektif bahasa Ibrani. Nah, Allah artinya pohon. Yesus anak pohon gitu. Kejam kali lah kalian. Kalau bangsa Indonesia memasukkan perbendaharaan kata, misalkan Eloh atau Elohim, sebagai nama Tuhannya orang Indonesia, yaitu kami akan mengucapkan terima kasih, sehingga kami tidak mengganti Allah menjadi Eloh atau Elohim. Saudara, bukan hanya sekedar itu yang perlu Anda tahu. Orangnya Yahudi dipesan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi sekali El, sekali Adonai, sekali Elohim, sekali Elion, sekali Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, tetap selamanya seperti itu. Dari perspektif keagamaan Yudaism. Kenapa nama-nama ini begitu nyebrang ke Romawi, berubah menjadi dewa? Itu dulu selesaikan. Kenapa orang Kristen menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan dewa? Itu dulu. Jangan dulu lari ke Islam lah. Islam udah jelas kalian mengambil nama Tuhan kami. Ini dulu selesaikan. Artinya bahwa Kristen ini memang kerjanya dari dulu cuman plagiat. Nyusahin agama lain. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan Yod-Heh-Waw-Nisi, Yod-Heh-Rafa, Sebaot, Shalom, Shamma, Sekinu. Kok tiba-tiba berubah menjadi Theos? Ada apa dengan Kristen ini? Ada apa? Ada apa? Kenapa kalian itu suka kali usil terhadap agama orang, terhadap Tuhannya agama lain? Kenapa? Kenapa nggak percaya diri menggunakan Tuhan kalian sendiri? Theos. Theos Bapa, Theos Yesus, Theos Pneuma. Kenapa nggak pakai itu aja? Bukankah kalian itu berasal dari Barat? Kitab kalian dari Barat, agama kalian dari Barat, sembahan kalian dari Barat. Kenapa harus nyimplung ke Tuhan agama lain? Itu aja dulu selesaikan. Orang Yahudi dilarang, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Alhasil orang Yahudi untuk menyebut Yod-Heh-Vav saja, mereka itu merasa berdosa. Nyebut kata itu aja mereka berdosa. Makanya mereka menyebut apa? Hasem. Apa artinya Hasem? Nama itu. Mereka nggak berani menyebut Yod-Heh-Vav. Mereka nggak menyebut itu Yod-Heh-Vav. Mereka hanya menyebut Hasem. Saking takutnya, maka dia mengatakan Hashem. Apa artinya? Nama itu, nama itu. Atau mereka menyebutnya Adonai. Tiba di Kristen, wah, Yahweh lah, Theos lah, entah apa, elheng ente seberokokok. Asal ngomong. Oke, terima kasih Saudara Juma. Kamu sudah mengingatkan saya ya. Nah, gitu dong. Jangan sebut namanya dengan sembarang. Nah, ya, tetragrammaton, Yod-Heh-Vav. Ya, maka sebutnya Hasem. Sehingga Israel mengajarkan sebut saja Hasem atau Adonai. Ya. Ya. Bagus.
Sekarang pertanyaannya, di mana di kitabnya Kristen ada Hasem? Kemudian tertulis Theos di Perjanjian Baru adalah Tuhan. Apa? Adalah sang sesembahan. Nah, terus? Setara dengan Elos, setara dengan Elohim. Enggak ada, Bang Jaya. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata akontas, yang ada Theos. Artinya berbeda konsep. Di Kristen mula-mula itu yang ada hanya Theos, Bang. Enggak ada akontas. Akontas itu Rab. Dalam bahasa Yunani, akontas. Tuhan itu gitu. Saudara. Nah, itu baru betul. Orang Kristen harus membiasakan lidahnya menyebut kata Theos. Theos Bapa, Father. Theos Anak. Theos Pneuma. Itu harus terbiasa gitu. Mulai dari sekarang ajarin kepada anak-anak kalian. Sembahan kami adalah Theos. Theos adalah roh melayang-layang di atas permukaan genteng. Nah, itu. Ajarin anak kalian menyebut sembahan kalian dengan sebutan Theos. Biasakan itu, biasakan. Theos, 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 Theos. Nah, nanti kalau kalian kaget, ya Theos, ya Theos, ya Theos, gitu. Jangan ya Allah, astagfirullah. Jangan kayak gitu. Langsung oh Theos, dikuduskanlah namamu Theos. Nah, gitu. Biasakan menjadi Kristen yang sejati. Biasakan. Kaget-kaget, ya kaget-kaget langsung sebut itu. Jangan Anda naik motor, la la la, terpujilah Bapa di surga, Yesus Tuhan yang mulia. Begitu tikungan tajam ada mobil truk, ya Allah, oh, panggilnya Allah pula. Tadi Yesus yang dinyanyikan, Bapa di surga, Bapakku yang mulia, terpujilah namamu. Ada mobil julung-julung dari ketinggian turun. Kata-kata, ya Allah, astagfirullah. Kayak burung beo. Burung beo itu lincah kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang tetangga lagi, burung beo. Ya, assalamualaikum. Giliran mati, burung beonya nggak bilang assalamualaikum, tapi apa? Keok. Sekali lagi. Sama lah kalian itu. Terpujilah Bapa yang di surga. Tabrakan. Ya Allah ya Karim. Karena nggak terbiasa. Jadi biasakanlah panggil Theos. Bapa Theosku yang kupuja, kaulah satu-satunya Theos. Nah itu, bagus itu. Saya sumbang drum dengan gitar kalau begitu. Gitu Bang, silakan. Iya, sekali lagi Saudara Zuma, terima kasih. Makasih Bang Jaya. Ya, bahwa Israel ajarkan jangan menyebut namanya dengan sembarang. Lalu di abad ke-7 tertulis, aku adalah Allah. Ya itu Tuhan kami. Kalau itu memperkenalkan dirinya kepada sang baginda Muhammad, itu adalah anugerah. Ya. Nah itu Tuhan kami. Saya ucapkan juga bersyukur. Tapi fakta tertulis adalah itu memperkenalkan diri kepada Musa. Iya emang. Apakah firman-Nya bebas ditulis? Apakah firman-Nya berubah? Yang tadinya memperkenalkan diri kepada Musa, ya, di semak belukar menyala, tercatat di Keluaran 3, namanya Yod-Heh-Vav-Heh, tidak minta disembah. Apa ini maksudnya? Memperkenalkan diri yang pertama, perkenalan perdana. Halo. Ya. Kepada Musa. Ya. Halo. Taurat tidak minta disembah. Gimana maksudnya? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyan.
liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Itu Al-Quran. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Dan Al-Quran ini kemudian adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran mengatakan itu. Makanya di dalam Al-Quran disebut Allah mengutus nabinya berdasarkan bahasa kaum nabi tersebut. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kaumnya menggunakan bahasa Arab. Maka Allah menjelaskan Tauratnya yang pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dalam bentuk bahasa Arab informasinya. Wahai Nabiku Muhammad, dulu pernah ada kitab aku wahyukan kepada Nabiku Musa. Dan sekarang informasi itu kusampaikan kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab. Jelas itu. Nah sekarang mana Nabi siapa? Apakah bahasa Arab dan wahyunya memungkinkan melahirkan ya sebuah kutipan yang berisi perkenalan kepada Musa yang isinya berbeda dengan yang sudah tertulis di mana? Keluaran 3 Di mana? Di mana? Di mana? ayat Ayo. 15. Di mana? Keluaran 3 Ya. ayat 15. Terus masalahnya apa? Yaitu perkenalan kepada Musa Dalam bahasa? nyala api di mana Dalam bahasa? Yahweh tidak memperkenalkan diri kepada Musa dengan minta disembah. Kata Pernyataan minta siapa? disembahnya Kata siapa? Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhan pencemburu yang akan menghanguskan segala-galanya dengan kepada api. perkenalan kepada Musa di tempat ada nyala api. Fokus kepada perkenalan perdana. Ya. Terus kalau begitu, kalau Anda ingin menyeimbangkan atau menyelaraskan kemudian agar sama, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang ori. Jangan kau bawa kitab ece-ece yang dibawa penjajah, baru diterjemahkan ke Indonesia. Tunjukkan Sampai kitab aslinya detik Nabi ini, Musa mana? Mana? Ini ya. Sampai detik ini. Keluaran 3 ya, Exodus 3 ayat 15. Dalam bahasa Kenapa? Ibraninya di sana tertulis Yod-Heh-Vav. Saya tidak tanya Allah itu, yang saya Abraham. tanya mana kitabnya Nabi Musa yang menjelaskan itu, mana? Tunjukkan ke saya. Anda kan cuma memakai terjemahan dari kitab Belanda. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa. Anda paham? Kitabnya Nabi Musa yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. Mari kita tunjukkan tunjukkan kepada teman-teman kita di sini. Perlihatkan supaya kita bisa imbangkan dengan Al-Quran. Jangan Di Gunung Sinai, Musa hanya menerima 10 hukum Taurat, tidak menerima kitab. Terus kitabnya dari mana? Terus kitabnya dari mana? Ada namanya Tanak, ya. Berisi Kejadian, Keluaran, Ulangan. So tahu. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu dulu. Kitabnya Nabi Musa mana? Musa tidak mungkin menulis ya apa sebuah kutipan. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa mana? Yang diterima dari Elohim itu mana? Yang diterima Musa menurut kami adalah perintah 10. Saya tanya kitabnya, Ayu, supaya kita bisa seimbangkan. Kitabnya yang sampai sekarang dipegang sebagai landasan adalah Tanak. Mana pula kau Kristen pakai Tanak? Sok cantik pula kau. Nah di Tanak itu ya saudara Juma, di Tanak itu tertulis perkenalan yang terkutip dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Weyomer Elohim. Artinya apa? Artinya kutipannya tidak terbantahkan.
Orang yang mana mengajarkan kitabnya ya, mana untuk masuk tunggu dulu surga. tunggu jangan sok cantik nipu di sini, jangan sok cantik nipu. Orang barat menggunakan terjemahan kitab Taurat itu diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi dalam bahasa Septuaginta. Abad ketiga sebelum Masehi, datanya dari mana abad ke-14 sebelum Masehi kok bisa sampai ke Ptolemy II? Apa jawabanmu? Jawabanmu adalah gelap. Gelap. Fakta tertulis yang masih Fakta ada sampai tertulis. sekarang, Saudara Juma, ya, perkenalan kepada Musa di tempat ada nyala api. Di sana Saya tidak titipannya tanya terawali itu. dengan Weyomer Itu Elohim. kamu hanya baca Tuhan terjemahan. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa yang diajarkan Nabi Musa. Dari Nabi Musa ke anggaplah ke Yesua bin Nun. Dari Yesua bin Nun kemana? Dari Yesua bin Nun kemana? Gelap. Gelap. Ayo. Ayo Mer Elohim. Alamak. So cantik pula kau. Sekarang yang saya tanya, dari Nabi Musa ke Yosua bin Nun, Yosua bin Nun pindah ke mana? Kok bisa sampai ke barat? Ayo. Kalau kami kan jelas Barat, dari Nabi Muhammad Timur, ke sahabatnya Umar. dari Yosua kemana saja, yang pasti sampai sekarang Ini nenek ada Mukiper. sebuah pernyataan, ya, ada sebuah Udah. kutipan Udah, kamu mandi sana. Perkenalan Ya. Udah, dengan sana kutipannya mandi. terawali Weyomer Mandi, ya. Elohim. Udah mandi sana, cebok air 1 sendok. Artinya Nggak apa? usah kau. Artinya itu Artinya yang berisi apa? firmannya Artinya tak apa? terbantahkan. Kamu ngomong apa, Rek? Kamu ngomong tentang Nabi Musa. Dari mana kau tahu informasinya? Nabi Musa menyampaikan kalam ilahi kepada Yosua bin Nun, kepada Harun. Habis itu kepada siapa lagi? Gelap. Tiba-tiba aja muncul di Kristen. Jadi yang tertulis itu untuk dibaca banyak orang. Tertulis dari mana? Tulis penyampaiannya Sehingga dulu. ini, Nabi ya, Musa menerima Torah, Israel klaim, menyampaikan kepada Nabi Harun. jangan tulis kejadian. Nabi jangan tulis Harun keluaran di kitab bersama kamu, Yosua orang Kristen. bin Nun menerima pengajaran Nabi Musa. Yosua bin Nun menyampaikan ajarannya kemudian kepada siapa? Bla 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 bla. Gelap. Disampaikan pula dengan metode apa? Hafalan kagak, tulisan kagak. Lalu pakai apa? Pakai tuyul. Ngomong Vayomer Elohim. Pandai kali bahasa Ibrani. Ditanya dari mana kitabnya Nabi Musa ada samamu? Anu bang, waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, terus ada pesawat dari Belanda mendarat di situ pesawatnya. Nah, Nabi Musa sebelum turun ke bawah gunung menemukan kemudian umatnya bikin patung lembu. Nabi Musa titipkan kitabnya pakai bahasa Belanda ke kerajaan Belanda waktu itu. Ayo, kamu mau uji Al-Quran? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Rempengan Uji batu, kitabmu. bukan menerima Vayomer, kitab. Vayomer Elohim. Lanjutannya apa? Lanjutannya adalah di sana tertulis Yod Hekave, Eloh Abraham, Eloh Isa, Eloh Yakub. Terus? Kemudian disimpulkan itulah aku, itulah sebutanku turun temurun. Cuman itu. Vayomer Elohim Yotefa Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Disimpulkan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah berfirman. Adalah sebuah catatan, ya.
Tidak ada orang berani menulis sebuah perkataan, berani menulis sebuah kutipan, kalau bukan firmannya diawali dengan Weyomer Elohim. Saya tanya kepada Bang Juma, adakah perkenalan Allah kepada Musa di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan Vayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan dengan kata apa? Bismi Anoki, dengan menyebut namaku. Itu hanya ada di Al-Quran. Kalau di kitabmu, dengan menyebut nama Lukas, dengan menyebut nama Markus, dengan menyebut nama Paulus. Itu dalam kitabmu. Dari mana sumbernya tuh? Yang saya tanya, ketika Allah mempersaksikan kejadian antara Allah dengan Nabi Musa, kejadian itu Allah sampaikan, Sang Maha Saksi menyampaikan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Tuh jelas tuh. Sekarang yang saya tanya, tradisi Kristen ini, Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Harun, Yosua bin Nun. Dari ketiga orang ini melepaskan kemudian kalam Elohim kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
10. Payomer Elohim Yote Pape Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, dan disimpulkan kemudian parah ini. Ayolah teman-teman. Ayolah pertanggungjawabkan imanmu kawan. Harus jelas mata rantai Kristen ini dari mana sebenarnya. Itu. Silakan host Dinda Dio, mungkin ada yang disampaikan. Waktu dan tempat disilakan. Sebentar, yang muslim tahan dulu teman-teman ya. Buat saudaraku yang muslim tahan dulu. Oten ini pengecut, tahan dulu ya. Kita biarkan 5 slot ini untuk Oten semua ya. Edok 29 monitor. Edok. Siap mas. Iya siap. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Oh Islam bang, di bawah dulu ya bang, izin ya bang. Oke siap. Yuk. Assalamualaikum. Bang, Brand Lucky, monitor. Woi. Islam Kristen. Kristen. Ya mak, lemah sekali kau bilang Kristen. Kristen, nggak pede dengan Kristen. Wah. Semangat lah bos, Kristen, kan enak dengernya. Beda sekali. Ya, Protestan, pasti Protestan ya kan? Gile. Hah? Brand. Oh Brand. Lemas-lemas sekali kalian ketengok. Brand. Martin monitor. Martin monitor. Martin. Ya siang bang. Agama apa bang? Woi. Agamanya apa bang Martin? Muslim. Kristen bang. Ya ini bang tadi Jaya udah gelap pandangannya bang. Jaya abadi teman abang udah gelap pandangannya. Saya sedikit Gelap. ya saudara Blender. Sekali lagi saya mendukung klaim Anda. Tapi tolong perjelas, tolong sampaikan kepada kami bahwa aku adalah Allah sebagai perkenalan kepada Musa, tidak menentang, tidak berlawanan dengan perkenalan yang sudah tertulis di Taurat, yaitu di Keluaran 3 ayat 15. Dengarkan saya.
Al-Quran datang diwahyukan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amanna billahi wa ma unzila ila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam itu beriman kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Paham ente? Kejadian 17 Anda baca kalau Anda masih bisa belajar. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Wahai Abraham, dengarkan, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail dan keturunannya, Tuhannya Ishak dan keturunannya secara turun temurun. Aku akan menjadi sembahan mereka. Paham? Jadi keturunan Ismail, keturunan Ishak itu sembahannya sama. Lah kamu keturunan dari mana kok sembahanmu? Roh? Turunan Dajjal. Ah itu. Betul itu. Betul itu. Itu betul itu. Sangat betul, Saudara Betul Juma. itu. Ya, Betul itu. Abraham juga menyebut Gerevave ya pada saat mendirikan tugu, mendirikan batu. Mendirikan apa? Itu tertulis di Kejadian. Kemudian dipertegas kepada Musa, yaitu memperkenalkan diri yang perdana kepada Musa di tempat ada nyala api. Taurat mencatat, tanah mencatat, memperkenalkan diri tidak minta disembah. Mengapa ada wahyu ya menulis sebuah kutipan tertujukan kepada Musa dengan minta disembah. Yang kedua, dengan meninggikan diri. Itu tercatat di Taha 14 dan di An-Nam 9 dan di Al-Aqsa Al-Qasas ya 30. Yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat bicara tongkat Musa ya di Taha 19 dan 21 berani menulis kutipan dengan diawali kola, diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Adakah kutipan memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa terkutip dengan diawali Allah berfirman? Ada nggak? Kenapa kamu permasalahkan itu? Kan tadi saya sudah bahas, saya sudah bacakan ayatnya. Lalu kemudian saya minta kamu pertanggungjawabkan terjemahan yang kamu pakai itu. Mana buktinya kalau itu adalah cakupan yang datang kepada Nabi Musa? Yang kau terima itu cuma terjemahan-terjemahan, lempengan-lempengan yang tak ada artinya, tak ada sanad benang merah kepada Nabi Musa. Kamu mau menguji Al-Quran dengan terjemahan-terjemahan yang datang dari barat itu. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa yang asli supaya kamu bisa jadikan sebagai patokan. Jangankan disuruh menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menjadi Tuhan bagi Fir'aun pun ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Paham ente? Bahkan Nabi Musa diutus kepadanya seorang Nabi bernama Harun. Paham ente? Anda ingin menyamakan itu. Sekarang jangan kau permasalahkan itu. Yang kau permasalahkan kemudian adalah kalau di dalam kitabnya umat Islam Nabi Musa menerima pernyataan Allah dalam surah Al-A'raf, di situ jelas sekali dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa. Itu dalam Al-Quran. Tuhannya umat Islam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Nabi Musa dan disampaikan kembali kepada Tuhan Nabi saya Nabi Muhammad. Sekarang coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Nah, beret celana kau kan hari Jumat pula ini. Coba, Tuhanmu Yesus, Tuhan saya Allah. Di kitab saya Allah berfirman kepada Nabi Musa. Di mana kitabmu Yesus berfirman kepada Musa? Coba tunjukkan saya. Aku Yesus Tuhannya Karisteng berfirman kepada nabiku Musa. Robe otak kau. Ayo, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Imani
Anda mau imani, Anda tidak imani, Anda tolak, Anda percaya, EGP itu kitab saya, iman saya. Sekarang pertanggungjawabkan imanmu. Di mana Tuhanmu Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Maka berkatalah Yesus kepada Musa, "Ya Musa, ya paman, aku belum lahir ya, kau dulu ya. Nanti aku lahir setelah datang ibuku Maria ya, kau duluan aja. Salam aku sama orang-orang Yahudi ya, bahwa nanti aku Tuhan akan lahir ke bumi ya." Ada kayak gitu, ada. Kau mau menguji Islam? Islam akidahnya kuat tanpa Bible. Ingat itu. Pun Islam kemudian bergerak ke seluruh penjuru bumi, tidak pernah menyandingkan kemudian Al-Quran dengan Bible. Paham kau? Nanti di Indonesia ketemu dengan orang-orang yang memiliki agama dari Belanda, mereka membawa istilah-istilah Islam, barulah kita kemudian bandingkan antara Bible yang dari barat dengan Al-Quran yang dari timur. Paham sampai sini? Habis itu kau berdiri seakan-akan kau itu Bani Israel. Wah Bang Suma, ya paman, mana Tuhanmu berfirman kepada Nabi Musa? Di kitab kami nggak ada kayak gitu. Apa? Di kitab kami? Sejak kapan kau dari Bani Yakub? Bani Bakul iya. Kitabmu itu perjanjian baru, Ayu. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Di situ Tuhan berfirman ke Musa. Tuhanmu itu Yesus. Dewa Yesus itu Tuhan kau. Di mana Dewa Yesus pernah berfirman kepada Musa? Di mana? Yesus. Kok pakai otak tuh mikir, lu mikir. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Musa? Mikir. Adalah nama ya untuk anak manusia yang lahir dari rahim Maria. Nah, anak manusia Dan itu Tuhan. Ya. Tuhan. Kami Tuhan Adalah Tuhan. Karena apa? Ya, dan Karena dia berani menyatakan diri akan datang ya di atas awan diiringi malaikat. Itu bukan Yesus manusia. anak Maria itu. Ya. Kamret, Dan itu bukan Yesus anak Maria. Hei, itu bukan Yesus anak Maria itu. Ayat 210. Itu iblis. Tuhanmu datang ya bernaungan awan bersama malaikat, betul nggak? Itu bukan Yesus, itu iblis. Itu iblis. Mana pembuktiannya? Lihat di dalam Lukas 4 atau Matius 4. Baca di situ. Iblis berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Wahai Yesus, sembahlah aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia. Dan aku iblis berkuasa akan dunia ini dan bisa memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Iblis mengaku bahwa dia diberi kuasa langit dan bumi. Dan Yesus pun berkata dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku bersama dengan engkau, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, si iblis memberikan kuasa itu kepada yang disalib. Keluar dari kubur dia yang disalib, Matius 28 dia mengaku, hei sini lu, ku bisikin lu ya. Apa paman? Kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Cincong. Yesus berkuasa melawan rasa laparnya agak kagak bisa. Sok berkuasa di atas bumi. Berkuasa kemudian untuk menjaga Yudas agar tidak berkhianat aja kagak bisa. Berkuasa supaya Yahudi seluruhnya menjadi pengikutnya aja kagak bisa. Sok-sokan ada makhluk, kepadaku telah diberi kuasa. Buktinya dia lapar, dia takut, dia keringat dingin, dia bintik-bintik keringatnya kayak bintik darah, dia ketakutan, berpeluh seperti orang kerasukan setan. Lalu kemudian dia sujud semalam-malaman kepada Tuhannya. Kepadaku telah diberikan kuasa. Itu iblis, Cahayu. Syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana?
Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi engkau akan bersama dengan aku sebab penguasa dunia telah datang. Dan Yesus berkata apa dalam Lukas 10:18? Iblis telah turun ke bumi, ya dende, dalam rupa cahaya. Paulus bertemu dengan oknum tersebut. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk itu datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Yang datang ke bumi dalam rupa cahaya siapa? Yesus atau iblis? Hei! Malaikat berkata Yesus nanti datang kedua kalinya dalam bentuk tubuh anak manusia. Itu kata malaikat. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kata Yesus sendiri, Matius 24 nomor 27, aku datang lengkap dengan jasadku nanti kedua kalinya. Yang datang kepada Paulus siapa? Tak ada jasad, cuman suara doang. Sus, siapa kau sus? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kok tiba-tiba jadi Tuhan? Tadi sebelum kau dikubur, kau tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Tidak bisa bicara pun dari Tuhanmu. Aku tak bisa berkata-kata dari diriku. Lemah kali. Aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Lemah kali. Tiba-tibanya keluar dari kubur. Akulah Tuhan yang keluar dari kubur. Setahu saya, manusia ketika dikubur, keluar dari kubur bukan jadi Tuhan, jadi hantu. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Yesus dikira hantu sama muridnya. Ya iyalah, keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu hantu, bukan Tuhan, Cak Ayu. Jadi yang keluar menggantikan Yesus yang asli dari kubur itu adalah iblis. Mana pembuktiannya? Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus di sana? Angkatan jahat ini, yaitu orang Farisi, Paulus in the gang, minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? Bangkit dari perut ikan, bangkit dari perut bumi pada hari ketiga. Loh, itu angkatan, itu tanda untuk angkatan siapa? Angkatan jahat. Jadi kalau ada yang bangkit dari perut ikan atau ada yang bangkit dari perut bumi, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya itu? Ya angkatan jahat. Makanya angkatan jahat ini diusir oleh siapa? Oleh Yesus. Di mana bang? Matius 7, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku wahai Kerasten, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tangkis itu, tangkis cepat. Tangkis. Bisa? Oh enggak. Nggak bisa kok tangkis. Pukulan langsung telak masuk ke mukamu. Berapa jam lagi? Komentar Anda. Udah, kau bantah. Silakan. Iya, Yesus akan mengusir kita ya. Bagi memang kau aja, kok aku pula nenekmu kiper. Kita. Kau aja, kau yang manggil Yesus Tuhan. Kau yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan yang mana yang kau panggil? Tuhan yang mana yang kau panggil Yesus itu? Yesus, ya. Kenapa? Ya itulah. Tidak salah. Masalahnya kau memanggil Tuhan Yesus itu kepada yang datang kepada Paulus, bukan kepada anak Maria. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Sorry maaf Itu kata Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kamu adalah Tuhan? Sejak kapan? Loh, kami bernubuat pakai namamu jadi. Kami mengusir setan juga jadi. Kamu menyebut aku Tuhan? Iya. Kapan aku ajarin? Loh, yang datang ke Paulus itu sopo? Itu bukan aku, Cak Ayu. Kan udah aku bilang sama kalian. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kalian, sebab akan datang penyesalan. Nomor 5. Dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Waspadalah kepada oknum yang mengaku Yesus dan berkata dia adalah Mesias. Tuh, kata Yesus tuh. Kenapa kamu gak waspada? Ketika ada orang setelahku datang kepada Paulus mengaku Yesus, kenapa kamu percaya? Kenapa kau ikutin?
Kenapa kau Tuhan kan? Kan saya sudah bilang, waspadalah waspada kepada sekali. penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kenapa kau nggak waspada? Kenapa kau nggak Oke, waspada? boleh Karena saya kau komentar. pengikut Yesus palsu. Boleh komentar saya? Silakan. Pertanyaan saya simpulkan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, apa betul setelah dia terangkat dalam waktu dekat akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Jawab. Saya jawab ya. Anda belajar juga Iya. menjadi pendengar yang baik, oke? Iya. Mengapa sampai hari ini, ya, saya masih menuhankan Yesus, sementara Yesus pernah berkata, nyahlah engkau, ya, yang menyebut dengan nama Tuhan, yang berbuat, bermujizat, menyembuhkan, dan lain sebagainya dengan nama Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya bermegah untuk dirinya sendiri dan hanya sebagian saja. Perintah-perintah yang lain tidak dilakukan. Misalnya, ya, Yesus ajarkan jangan kafirkan, jangan marah, jangan jahilkan. Banyak ya, itu tercatat di Matius 5, mulai dari 20 sampai 48. Yesus juga ajarkan berbuatlah kasih kepada sesama yang memerlukan. Itu tercatat di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yesus juga ajarkan berdoa masuk kamar. Yesus juga ajarkan berpuasa dengan Apalah ini? basuh muka. Apalah ini? Itu ajaran Yesus ya. Kemudian Yesus kebohongannya Yesus pernah berkata, aku ada jika kamu 2 atau orang lebih berdoa dalam namaku, ya. Itu tercatat di Matius. Mana dia? Mana dia? Mana? Matius Sudah 18 berapa ayat gereja 20. tidak pernah kuliah Yesus? Ya. Mana Yesusnya? Mana Yesusnya di situ? Mana Matius Yesusnya? 18 ayat 20 di sana tercatat. Ya mana Yesusnya? Mana? Itu terkutip Di sini kita sering kok ada banyak orang Kristen di Komal nyebut Yesus, tapi nggak ada Yesus masuk Komal. Banyak cerita. Yesus Udah, juga kebohonganmu yang nih, kubongkar mengingatkan kepada kebohonganmu. kita, Dengar. Yesus akan kabulkan doa kami, ya. Nenekmu kiper, nggak ada itu. 14. Enggak begitu maksudnya, enggak Jadi, begitu. saudara Itu Juma, ucapan ya, Yesus kepada Anda boleh, ya, itu Anda boleh ucapan mengklaim. saudara, itu ucapan Yesus. Diam dulu. Itu ucapan Yesus untuk muridnya Bani Israel, bukan kepada Bani Kampret. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Enak aja ngaku-ngaku. Itu ucapan Yesus kepada kami, nenek lu kiper. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Paham? Nah, nih, gue ajarin samamu. Yesus berkata di dalam Matius 7 itu, yang diusir itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah Taurat. Kehendak Bapa itu adalah Taurat. Itu kehendak Bapa tuh. Kalian tidak menjalankan Taurat karena kalian bukan Bani Israel. Taurat hanya untuk Bani Israel. Makanya ucapan Yesus itu kepada Bani Israel. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Atas kehendak siapa kau menuhankan Yesus? Jawab. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kau menjadi Kristen? Jawab. Atas kehendak siapa kau ke gereja? Jawab. Atas kehendak siapa kau ibadah minggu? Jawab. Atas kehendak siapa kau merasulkan Paulus? Jawab. Atas kehendak siapa kau mengkitabkan perjanjian baru? Jawab. Bisa kau jawab? Atas kehendak siapa kau makan babi? Atas kehendak siapa kau tidak sunat? Bisa kau jawab? Atas kehendak siapa kau Natalan? Bisa kau jawab? Bisa. Apakah itu kehendak Bapa? Tidak. Maka Kristen seluruhnya akan diusir dengan tendangan penalti dari Yesus ke neraka. Paham kau? Yesus mundur 1000 langkah, habis itu lari. Ya, gelubuk. Enyahlah daripadaku kalian semua pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Paham? Harus kehendak Bapa. Kayak kami nih umat Islam, kami merasulkan Yesus atas kehendak Bapa. Kami memuliakan Yesus atas kehendak Bapa. Ayo.
Kamu ngapain ke gereja atas kehendak siapa? Bapak itu banyak, Saudara Zuma ya. Yang saya tanya, atas kehendak siapa kau menuhankan Yesus? Itu aja dulu satu. Atas kehendak siapa? Tadi sudah saya bacakan ya. Atas Yesus kehendak hadir. siapa? Atas kehendak siapa kamu menyembah, mengibadahi, mempertuhankan Yesus? Atas kehendak siapa? Atas kehendak sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya. Atas kehendak Bapa, harus kehendak Bapa. Kata Yesus, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Salah satu kehendak Bapa adalah tercatat di Yohanes 6 ayat 40. Sebab apa katanya? ini kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya. melihat anak, yang Kamu lihat percaya anak nggak? kepadanya, peroleh Kamu lihat hidup anak yang nggak? kekal. Kamu lihat Yesus nggak? Dan supaya Kamu aku lihat Yesus nggak? Pertanyaan saya. pada akhir zaman. Ya. Pertanyaan saya, kamu lihat Yesus nggak? Di sini Itu- perkataan Yesus ya sebagai kehendak Bapa, Yesus akan membangkitkan manusia pada akhir zaman, ya. Yohanes 6 ayat 40. Adakah seorang utusan sekelas Abraham, Musa, Baginda Muhammad, dan lain-lain sanggup berkata seperti yang Yesus katakan ini akan membangkitkan pada akhir zaman? Sanggupkah seorang sehebat Abraham, Musa sanggup berkata, aku hadir jika engkau 2 atau 3 berdoa dalam namaku? Sekali lagi, saya akan dukung ya, klaim Anda, Allah hanya sebagai milik satu golongan. Bapak, Tolong Bapak. sampaikan kepada kami, Bapak. pertegas kepada kami, ya, bahwa Taha 14, Al 9, Al-Asr 30 tidak bertentangan dengan yang masih tertulis sampai detik ini, yaitu Lagi Dinda mau Yud cuma Hevafe memperkenalkan gini kepada Musa di tempat ada saudara diam Sip, babami diam. Di Yohanes 6:40 itu Yesus berkata kepada pengikutnya, barang siapa yang melihat aku, melihat Yesus tapi tidak beriman kepada Yesus waktu itu celaka. Paham? Barang siapa yang melihat aku dan percaya kepadaku, itu yang dimaksud, bukan kalian yang hidup di 2000 tahun. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Yesus kala itu. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Maka dikatakan, barang siapa yang melihat anak, artinya barang siapa yang hidup sesama Yesus, melihat Yesus dan beriman kepadanya, itu yang mendapatkan hidup. Akan dibangkitkan, kemudian dibangkitkan oleh siapa? Oleh Elohim. Bukan Yesus yang membangkitkan, Elohim. Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan kalian. Kok Yesus bilang begitu? Yes, karena Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kata Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Paham kau? Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku loh, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi yang membangkitkan itu adalah Bapa, tapi Bapa menyampaikan itu melalui Yesus utusannya. Paham? Kau belajar lagi. Oke? Saya kira gitu teman-teman. Jadi kehendak Bapa itu tidak ada dijalankan oleh Kristen, makanya Kristen kelak akan diusir ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan mereka hidup kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ku aminkan pula tuh. Oke sahabat-sahabat sekalian, Dinda Dio, Bang Blender, teman-teman, saya izin ibadah sejenak. Sejam ke depan kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, insyaallah nanti setelah Jumatan waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi. Teman-teman yang masih bisa standby dulu di sini, tidak apa-apa. Bang Zuma insya Allah akan hadir setelah selesai sholat Jumat di waktu Makassar ya, 1 jam kemudian lagi insya Allah atau kurang, teman-teman bisa balik. Jangan lupa yang belum makan siang dulu. Bagi aku juga turun ya teman ya. Apa? Saudaraku semua ya.
Tunggu aja kalau mati aja nggak apa-apa, nggak perlu kalau Saya nggak penting juga kalau ini. Ya, bagi teman-teman yang mau naik diskusi silahkan. Masih ada waktu 1 jam di sini, jam 11.04 waktu sholat zuhur. Ya, yang mau Jumatan silakan. itu masih ini ya, kita di WIB waktu Indonesia Barat itu jam 11.50 ya, masih ada waktu 50 menit ya, kurang lebih setengah jam lah. Nanti kita break dulu. Tetap Komal tetap ada ya Bang Blender ya? Ada. Ya tetap ya. Bagi kawan-kawan yang mau naik silahkan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Mungkin nanti Bang Juma juga, Gurunda juga ada. Jam 20.00 WIB. Kalau di sana jam berapa ya? Jam 9 ya. Kalau di WIB ya. Jam 9 malam. Insya Allah kita akan langsung live dari Palestina. Sejarah Islam tentang Masjidil Aqsa dan sejarah-sejarah Islam lain yang ada di Palestina dan Israel. Ya, saksikan teman-teman ya, langsung live di Masjidil Aqsa. Insya Allah akan kita laksanakan nanti malam bersama dengan siapa? Imam Masjidil Aqsa. Syekh Muhammad ya, beliau adalah Imam Masjidil Aqsa. Insya Allah nanti teman-teman mari sama-sama kita saksikan. Semoga kita juga nanti bisa mendapatkan rahmatnya ketika kita langsung menyaksikan langsung live ya. Insya Allah jam 8. Iya. Bang dikecilin dulu Bang Blender, Bang zoomanya, takutnya ditombak itu dari bawah. Oh iya. Paling rentan dia itu kalau digedein. Aku aja diam-diam tadi report. Masa reportnya kekerasan dan seksual? Ada jautan ini. Padahal aku nggak ngomong loh tadi, nggak ada ngomong apa-apa, aku diem aja. Kena tombak aku. Kak Blender cantik inilah tadi yang ngomong. Dia yang maki-maki, aku yang kena tombak. Parah betul loh Tenoten nih. Nggak ngomong apa-apa kita kan. Nggak bisa Bang, kalau di privat tetap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya silakan Blender, kalau Kang Dio kan nanti kalau pas sampai salat Jumatnya biar Bunda sama Momot yang lain yang jaga Komal. Siap. Ya Kak, nanti ya kita salat Jumat nanti di ini ya bantu. Ya kita jaga dulu nih Komal. Lanjut standby. Bang dia akun yang lama, enggak, akun lama sudah ini Kak, semangka merah. Sudah ke banned permanen. Sama kemarin juga 2 hari yang lalu. Aku enggak ngapa-ngapain, enggak menghujat, enggak maki-maki. Ke banned permanen. Parah kali. Udahlah aku maki-maki aja lah juga. Ya sikat aja lautan ini. Diam-diam pun ditombak juga. Halo Nino, selamat bergabung Bang Nino. Halo. Nino, monitor Nino. Dibuka mulutnya. Silakan Bang Nino buka celana, buka baju. Buka mic. Halo Bang Nino. Kak Nino. Itulah tebet oten. Iya Kak Nada, parah oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaramu Dek. Ada mantap Kak. Ketar-ketir kan kaum oten dan kaum munafik ya kan. Maki nggak maki, iya Bang Maman, parah memang oten-oten. Mentang-mentang aku di kantor ya kan. Mentang-mentang aku di kantor nggak bisa teriak-teriak. Parah memang semalam Bunda hajar Luga semalam. Ini parah. Lari si Luga, Bunda hajar ya semalam. Pokoknya nggak mau tahu aku. Pokoknya ini kalau udah pulang kantor nih, siap-siap aja kalian ya. Aku diam-diam, Kak Blender cantik yang ngomong, yang koar-koar. Aku ditombaknya mereka. Alah. Nih, aku silat kalian ya. Bisa, ini open cam nggak bisa nggak ya? Bisa. Nih.
Aku kasih lihat kalian ya. Nih, kalian lihat nih. Nih. Yang tadi barusan. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku mute. Tuh. Tiba-tiba apa coba pelanggarannya? Kalian lihat nggak pelanggarannya? Eksploitasi, seksil, dan kikirisin, berbisnis gendir. Kurang aja nggak? Parah kali. Gantengnya aku dibilangnya pun dituduh. Emangnya aku Agus Buntung? Agus Buntung. Assalamualaikum, mau nanya Ustadz Suki lama nggak kelihatan kemana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kok. Kang Dio kemana nih? Kok turun? Naik lagi Kang Dio. Suaraku? Iya. Kang Dio. Kecil ya? Coba lagi. Cek sound. Kecil ya? Oke, mantap. Kang Dio naik, Kang Dio. Kena tombak lagi. Mantap deh. Cek. Udah. Bang dia kena tombak itu. Cek sound. Cek sound. Cek. Naim. Ya, halo Bang. Kau nggak ada tobat-tobat kau ya? Kemarin belum dijawab Bang, belum selesai itu Bang. Allah itu Tuhan apa sebutan Tuhan Bang? Apa jawabannya? Apalah jawabannya coba? Loh, aku tanya. Apa? Loh kok apa? Aku tanya. Apa yang mau ditanya? Seakan-akan kalau Tuhan namanya selain Allah itu salah semua gitu. Jangan pakai datamu Bang. Aku nggak usah pakai data apa Bang. Kau nanyanya apa? Dibetulin dulu pertanyaannya, Naim. Allah itu Tuhan apa hanya sebutan Tuhan? Ya Tuhan umat Islam kok sebutan pula kok. Ya. Tuhan pencipta. Ngerti nggak? Tuhan Cek sound. Besar ya? pencipta bumi. Mantap. Besar bunda? Mantap. Libas, mantap. Apa? Kau nanya apa? Sebelum ada agama Islam buatan Arab itu sudah ada nama Allah. Dari mana kau katakan Islam itu buatan Arab? Kepala otak kau itu. Woi, dari mana kau katakan Islam buatan Arab? Hah? Coba ku tanya dulu sama kau. Arab itu. Sekarang ku tanya sama kau. Woi, abad berikutnya, bro. Diam kau dulu, diam. Diam kau dulu. Serak semua udah pecah gara-gara kau. Hancur gara-gara kau nih, hancur dah serak. Sekarang ku tanya sama kau. Yang dia satu-satu bicara. Aku belum makan lontong ini, satu-satu bicara. Di antara semua banyaknya agama di dunia ini, coba aku tanya sama kau. Yang mana yang disebut dengan agama? Coba. Hei. Sebelum adanya Kristen, agama apa ada? Hah? Agama apa? Hei. Kau jawab. Sebelum adanya Kristen, agama apa ada? Jawab. Jawab dulu. Apa? Pecah lagi piring gue buat negara kau. Hancur piring negara kau. Serak aja aku nanya agama apa. Hancur pecah beling nih. Serak semua udah. Habis kan udah. Pecah semua nih. Hancur. Serak semua udah. Aduh. Sebelum adanya agama Kristen, agama apa ada? Jawab.
Kau jawab pula lah Naim, bukalah mulutmu. Ngapain kau naik ke atas kau jadi berhala? Ah, Kau jawab hancur. itu. Dah habis piring selusin gitu. Udah kena kaki kau kan, beling kan? Kau ambil apaan di plus sana? Obat merah, pergi sana ambil obat merah kau. Tak apa, udah ku bilang, kalau orang bicara satu-satu. Kena beling kaki kau kan? Pergi ambil obat merah sana kau, betadin, cepat. Pergi. Habis piringku kayak gini gara-gara kau. Cuma baru naik aja udah 2 piring habis kau buat. Jangan kau bilang bicara agama, kau pula bilang Islam itu agama duluan ada, duluan kepala otak kau tuh. Enggak aja. Di antara semua banyak agama, mana yang benar-benar dikatakan agama? Ayo, kita sebut ya. Apakah Kristen dikatakan agama? Oh tidak. Pengikut Yesus. Apakah Yahudi dikatakan agama? Tidak. Kaum Yehuda, berasal dari kata Yehuda, Yahudi. Yang ketiga, apakah Hindu dikatakan agama? Tidak. Kaum Hinduisme, Hindu. 4. Apakah Buddha dikatakan agama? Tidak. Budaisme, Buddha. Mengikutin. Tapi kalau kau lihat Islam, apa arti Islam? Islam itu adalah selamat. Jelas? Kalau kau mau selamat, masuklah ke dalam Islam. Ingat, agama satu-satunya, agama benar adalah Islam. Ingat ya, bukan agama yang benar, bukan agama yang benar, tetapi agama benar. Nah itu, kalau sudah dikatakan agama, berarti untuk keseluruhan, bos. Itu hanya pembenaran menurut kamu aja. Kepala otak kau tuh, kupecahkan lagi piring nih monyet babi, kurang ajar. Otakmu macet itu. Otakmu yang gak beres pula, bodat. Hancur lagi ini. Dari mana kau mengatakan? Sekarang kutanya, apakah Kristen itu agama? Apakah Kristen agama? Jawab. Derak lagi, pecah lagi piringnya, hancur nih sama kau nih. Hajar kau semua ya. Jangan pakai otak. Derak lagi, habis. Apakah, sekarang kutanya sama kau, apakah Kristen itu disebut agama? Kau jawab monyet. Apakah Kristen disebut agama? Kau jawab satu persatu. Jawab. Jadi Burat. Baik. Otakmu itu loh, buka dulu. Pecah lagi. Otakmu yang macet buka dulu. Apakah Kristen disebut agama? Di Nusantara ini ada. Aku tanya kau, apakah Kristen disebut agama? Jawab. Jawab. Bukan dari otakmu yang macet aja. Jawab, apakah Kristen disebut agama? Kau jawab, bangke. Itu sudah jelas diresmikan agama itu ada. Jelas apa? Aku nanya, apakah Kristen disebut agama? Kau jawab. Itu hanya otakmu aja yang bilang bukan agama. Apakah Kristen disebut agama? Kau jawab, longor, bodoh. Woi, longor. Apakah Kristen disebut agama? Kau jawab lu. Kalau bodoh jangan tidak bodoh, Bang. Kau jawab bodoh, kau yang bodoh. Aku bertanya, kau nggak bisa menjawab. Siapa yang bodoh? Berarti kau yang bodoh. Apakah Kristen disebut agama? Jawab, longor. Sempak koyak, pantat berkurap, muka petak, muka babi. Jawab. Apakah Kristen disebut agama? Itu pertanyaanku. Kan sudah ada 5 agama itu. Jawab, aku bertanya. Kalau kau merasa diri kau lebih pintar daripada aku mau bertanya kepada orang pintar. Hei Naim Sagara, orang pintar, aku tidak tahu apa tentang agama. Aku bertanya kepadamu, orang pintar, apakah Kristen disebut agama? Ini sudah jelas dong, Bang. Itu ada agama Kristen, Hindu, Buddha. Aduh, aku ya Bang Tai, aku ya Bang Tai. Hei, datang, cus bobo, cus bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Apakah Kristen disebut agama? Aku tanya sama kau. Ada berapa agama?
Apakah Kristen disebut agama? Itu kan sudah jelas agama yang Secara kenegaraan dia oke. Secara kenegaraan disebut agama. Tetapi secara ajaran, apakah Kristen itu agama? agama itu apa menurut? Sejak kapan Yesus membawa Kristen? Ya menurut kamu itu agama itu artinya apa? Aku tanya, sejak kapan Yesus membawa Kristen? Kamu artinya agama aja ndak tahu. Artinya kepala otak kau, pantat kau, bukuran sempak kau poya. Itu artinya. Naim Sagara, longor, bodoh, tolol, pantatnya berkurap, asyik menggaruk pantat setiap hari. Kamu yang longor. Kau longor. Naim Sagara, longor, pantatnya berkurap, mukanya petak, lubang hidungnya 3, pantatnya berbulu, burungnya kecil, jarinya 6, jari jempolnya nggak ada, lubang hidungnya 3, rambutnya jobel-jobel, burungnya nggak ada, hanya telurnya yang ada. Aku tanya, apakah Kristen disebut agama atau pengikut Yesus? Apakah Kristen disebut agama atau pengikut Yesus? Apakah Kristen disebut agama atau pengikut Yesus? Baru belakang. Kau jawab, udahlah sinyal kau nggak beres, longor kali kau. Pecahkan lagi piring nih ya gara-gara kau ya. Serak semua, hancur semua gara-gara kau. Ngajar kau memang ya. Berapa piring udah kau buat api ini? Hanya gara-gara nanya agama aja. Dari tadi nggak mau kau jawab. Aku hanya bertanya nama agama itu aja yang minta dari tadi nggak ada kau bisa kau jawab. Ngajar kau memang ada otak kau memang ya. Dari tadi aku minta itu aja. Kau bisa semuanya gara-gara kau ngajar kau. Nah, hanya minta ini nama ini. Dari tadi aku minta itu aja. Aku minta nama agama itu disebut Kristen. Apakah agama itu disebut Kristen? Itu yang pertanyaan aku dari tadi. Kau jawab, kurang ajar kau babi, kau kurang ajar binatang, kurang ajar sempak, kau koyak, pantat kau berukap. Ganti aja bang. Dari tadi aku bertanya, apakah Kristen ditanya sebut agama, tapi kau nggak bisa menjawab, kurang ajar kau. Bodoh kali kau, pemakan babi, makanya kau kurang-kurangin makan babi. Jadi kayak ginilah kau, nggak ada otak kau memang. Kau kurang-kurangin makan babi, kau sempak, kau jadi pantat kau berkurap, kurang ajar kau memang. Babi kau memang, tak apa aja kau pertanyaan itu dari kemarin. Aku hanya bertanya dari tadi nanya agama itu Kristen itu aja aku tanya, tapi kau nggak bisa menjawab dari tadi. Tahu apa kau sih? Makanya kebanyakan makan babi, kau nggak ada otak, kau bisa membawa ke tempat gol. Aku hanya dari tadi pertanyaan aku simpel, apakah Kristen disebut agama? Kau yang buat malu-malu kau. Aku pertanyaan aku, kau orang pintar, kau merasa diri kau lebih pintar. Kau merasa diri kau lebih pintar. Aku yang bodoh ini bertanya sama yang kau pintar. Tapi kenapa kau mau jawab? Dari tadi aku yang bertanya itu aja. Tahu kau? Hah? Aku bertanya itu aja dari tadi sama kau. Apakah Kristen itu disebut agama? Kan sudah jelas itu. Apa jelasnya? Longor kali kau. Gak ada otak kau memang. Pantat kau berkurap kayak gini, kentut kau pun bau, congor kau pun bau, sempak kau koyak. Aku hanya nanya dari tadi simpel aja pertanyaan aku. Apakah Kristen disebut agama? Apakah Kristen disebut agama? Apakah Kristen disebut agama? Apakah Kristen disebut agama? Gol! Simpel pertanyaan. Apakah Kristen disebut agama? Itu aja loh. Ganti aja kontennya. Kalau kau tidak tahu, oke, sekarang aku bertanya sama kau. Aku bertanya sama kau, boleh? Itu diresmikan di. Udah, aku bertanya sama kau. Kalau kau kayak gitu dari tadi kau nggak bisa pintar. Berarti aku bertanya sama kau. Kau tidak pintar. Kuanggap kau pintar, makanya aku bertanya sama kau. Ya. Nah sekarang aku yang bertanya sama kau sekarang. Sekarang ya, karena kau nggak bisa menjawab. Pertanyaanku. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Benar? Kau jawab. Hei. Kau jawab. Apakah firman telah menjadi manusia? Benar? Hei. Jawab. Bujang ini memang habis lagi udah piringku. Habis lagi piringku nih. Woi. Jawab lu. Jawab. Hei. Halo, tak memang. Udah jawab. Hancur semua cerah. Aduh, pening lakunya kau nih ya. Udahlah sinyal. Hanya nama dan ya udah, aku bertanya sama kau. Firman telah menjadi manusia. Benar? Apakah Yesus manusia? Apakah Yesus manusia? Hah? Jangan merasa sok paling berdoa. Aku nanya, monyet. Kok merasa sok paten pula aku bertanya. Apakah Yesus itu manusia? Hei. Nama. Hei.
memang gak ada otak kau ini memang kurang ajar kau bikin aja dari kau menyusahkan orang. Habis piring kau gara-gara kau aja. Diserat semua gara-gara kau piring aja. Apa berarti kau monyet kau gak ada otak kau. Memang bodoh kali kau, tolol kali kau. Habis piring kau gara-gara kau. Dari tadi belum presentasi. Ajar kau memang ya. Berserat semuanya, hancur semuanya piring gara-gara kau. Apa aja pun kau dari tadi. Apa yang ditanya dan dijawab, berapa piring aku udah habis sama kau. Kurang ajar kau ya. Ngumpurin aku aja kau monyet. Hah? Yang pertanyaan simpel aja. Nggak ada kau jawab. Satu pertanyaan aku yang simpel nggak ada bisa kau jawab. Simpel, gara-gara kau habis berapa piring yang kau buat. Belum ada yang udah piring sampai saya ini. Kurang ajar kau. Ada otak kau memang. Dari tadi pertanyaan aku simpel aja nggak ada aku bisa kau jawab. Merasa kau lebih pintar. Bertanya pula kau lagi gol. Dari tadi pertanyaan yang simpel aja pun nggak bisa dijawabnya. Bujang memang iya. Bikin naik tensi aja. Habis piringku dibuatnya habis. Gara-gara monyet tuh ya. Habis. Aduh, donasi piring, oi, donasi piring. Habis piring. Tadi dia nanya awal naik nanya apa, Dek? Loh, sejak kapan Allah tuh ada? Agama didirikan di Arab sejak kapan mulai katanya? Kan kepala otak tuh pula. Gak waras kan? Tanya aja gak betul. Pertanyaannya pun nggak beres. Bertanya saja pun nggak beres hotel-hotel nih. Apalah. Pertanyaan saja pun nggak beres. Makanya kadang-kadang kayak semalam lah ditanya siapa itu Aladin monyet itu, Blender. Kami itu mana Blender? Kami itu siapa? Kami tetanggaku anak Walias, aku bilang. Hah? Ya iklan dulu deh, iklan dulu. Naya. Iya bun, tunggu. Ini kegedean ya bun ya, lagi cari caranya biar. Iklan dulu, iklan itu. Silakan iklan. Oh iya, untuk 1 juta mata memandang, izinkan saya mewakili Blender Official untuk memberitahukan bahwa Blender Official akan mengadakan acara lomba membaca Amsal dengan hikmat. Ya, untuk peserta wanita Amsal 7 pasal 18 sampai 20, pria 1 Samuel 15 pasal 3. Ini masih ada kekurangan ya, nanti saya benerin lagi nih. Hadiahnya sangat menarik, yaitu 1 juta rupiah untuk peserta untuk juara pertama, 700.000 rupiah untuk juara kedua, dan 500.000 rupiah untuk juara ketiga. Pendaftaran atau donasi bisa menghubungi Blender Cantik atau Blender Official ya melalui DM. Nanti saya arahkan kalau untuk donasi untuk kita WA-an dan memberikan nomor rekening ya. Oke, tanggal berapa itu, Dek? Diselenggarakannya Insya Allah tanggal berapa? ini akan diadakan tanggal 23 Desember bulan ini nih Bunda. Oke, tanggal 23 Desember ya teman-teman, silakan yang mau berpartisipasi mendaftar kepada Blender Cantik. Silakan buat wanita dan pria ya. Ya. Mana dia? Dan ini untuk membalas subhat-subhat mereka ya yang di sebelah itu ya. Dan Bang Juma termaksud yang memberikan izin dalam penyelenggaraan ini. Ya, silakan Bang Blender. Ya. Buat apa? Congor-congor. The best, the best, the best. Aku naik tensi aku nih hotel ini bang. The best, the best. Islam Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh Kristen, oh iya. Mantap bang, aku sana napas. Mudah-mudahan jangan pecah piring ya bang, santai bang ya. Ya, TikToker monitor. Iya. Islam Kristen bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin dulu bang ya. Meng, mantap bang Blender, mantap. Oke bang, izin dulu bang ya di bawah ya bang. Terus ya oke. Oke, siap bang. Oke bang. Assalamualaikum. Ya, The Best ini santun pasti Katoliknya kan, The Best kan? Protestan bang. Waduh mak, biasa ganas. Biasa ganas Protestan ya, tapi masih muda ya. Katolik error. Iya. Enggak, tapi masih muda ya. Masih muda. Masih muda, pantas. Oh ya, mantap. Jadi The Best, banyak sekarang ini remaja di kekristenan yang syahadat dan mu'alaf mereka pindah agama. Anda tahu itu?
Oh, kalau itu saya tahu banyak di luar negeri sana pun banyak itu mualaf. Di Indonesia bos. Oh, di Indonesia seperti siapa? Natalia Iriani dan Itu kan yang nampak. Ini hampir setiap hari yang remaja-remaja. Oh, Tahu iya, kenapa? iya. Hampir rutin. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Kalau masalah itu saya nggak tahu gitu. Nah, boleh kan saya kasih tahu? Boleh. Boleh, baik. Yang pertama, mereka mengatakan dari kecil mereka didoktrin kebencian terhadap Islam. Satu. Apakah Anda juga seperti itu? Di doktrin saya, kalau masalah doktrin saya nggak tahu, saya hanya mengikuti aja, Bang. Iya, maksudnya gini aja, nggak ada. Ini sudah menjadi bukan rahasia lagi. Semua rata-rata didoktrin kebencian Islam agama cabul, Islam agama teroris. Jangan kau dekat-dekat. Itu dari kecil ditanamkan kepada anak keturunan. Nah, kita cerita jujur aja. Kita cerita jujur. Dan itu sudah apa ya? Sudah hal umum gitu loh. Nah, apakah Anda juga seperti itu? Kalau kami nggak ada. Nggak apa-apa, jujur aja, nggak ada masalah. Kalau memang itu memang sudah turun temurun, udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu loh. Kalau di Kristen jangan dekati beda agama. Cuman tapi kasihilah sesama manusia, itu aja, Bang. Iya, maksud saya terhadap agama Islam, kebencian terhadap agama Islam, Islam agama cabul, Islam agama teroris, itulah dia. Jadi itu sudah bukan hal rahasia lagi dan sudah menjadi umum dari pihak Kristen, dan semuanya itu sudah diutarakan. Bukan hanya yang mualaf saja, tetapi yang masih menjalani Kristen juga mengakuin, dan gak ada masalah, kita hormatin, kita paham. Nah, dengan adanya pernyataan seperti itu, kita di sini untuk meluruskan. Nah, kita meluruskan sebagai umat Islam karena itu fitnahan. Nah, makanya banyak juga yang remaja-remaja itu ketika mereka bergaul dengan umat Islam tidak sesuai dengan doktrin apa yang disampaikan kepada kalian. Justru yang sering terjadi keributan itu internal Kristen, sesama keluarga, sesama teman di kekristenan. Tapi sesama teman Islam tidak seperti itu. Benar atau enggak? Sepakat enggak itu? Sepakat enggak? Fakta nih ya, fakta yang terjadi. Sepakat enggak kira-kira? Kalau saya sih, Bang, sepakat gitu. Sepakat ya, keren. Nah, ini fakta, Bang. Ini fakta the best. Jadi ini memang sudah fakta nyata terjadi. Karena saya pun, keluarga saya pun banyak Kristen, banyak ya. Banyak Kristen, dan faktanya di internal Kristen itu justru sering terjadi keributan, iri-iri, ribut terus, beragaduh sana, begaduh sini, nggak pernah akur. Justru ketika bergaul dengan teman-teman Islam agak berbeda, tidak sesuai dengan apa yang didoktrin. Gantungnya cabul, teroris, tidak. Nah, disitulah. Aduh, kena tombak kayaknya. Di tap-tap yang masih stasiun di sini ya. Dan bisanya nomor. Oke, the best. Apa yang mau ditanyakan the best? Iya. Saya tidak bertanya banyak aja, satu aja gitu. Oke, silakan. Ya, saya nanya, apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Oke, kalau itu aja, Bang. Oke, udah jawab ya. Nabi Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang sama, tapi dengan dua cerita yang berbeda. Ya, dalam Islam kami menyebutnya Nabi Isa, dalam Bible kalian sebut Yesus. Paham sampai di sini? Iya, oke, itu aja lah, Mbak. Saya izin turun aja. Oh, kok turun? Tunggu blender lah. Bunda nggak boleh nanya. Kan udah ditanya, apalagi gitu. Ya, Bunda nanya balik boleh nggak? Kan Boleh. tadi udah Bunda jawab. Oke. Boleh, Bun, boleh. Ya. Jadi the best
Tuhannya the best ini siapa? Boleh Bunda tahu dulu. Gimana? Tuhannya the best ini siapa? Tuhannya saya Maha Pencipta, Maha segalanya itu. Iya, siapa namanya? Gak ada sebutannya? Oh ya. Kalau secara kekristenan Yesus itu dianggap Tuhan gitu. Oh, jadi ya, jangan malu-malu. Berarti the best Tuhannya Yesus begitu. Iya. Oke. Pertanyaan. Aku hanya mengikuti aja, Mbak. Oh, mengikuti aja ya. Makanya ini Bunda kasih sedikit ini ya. Berarti Tuhannya the best Yesus ya. Ya, itu perkataan dari petinggi-petinggi gereja. Yesus itu Tuhan katanya. Jadi saya mengikuti aja gitu. Iya, berarti dari kecil ya. Iya. Dari kecil, dari keluarga, betul? Dari kecil udah diajarin. Ya, oke. Menurut the best, Tuhan itu apakah Tuhan itu bisa mati? Apakah Tuhan itu berkuasa penuh kepada ciptaannya? Apakah Tuhan itu kekal? Iya. Bagaimana menurut the best? Bunda dengar dulu. Oke. Menurut saya secara pribadi Tuhan itu tidak dilahirkan, Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu tidak direndahkan, Tuhan itu hanya satu gitu. Jadi dialah yang pencipta. Masa seorang Tuhan mati, mana kekuasaan dia gitu. Iya. Itulah menurut saya secara pribadi gitu. Betul. Tidak mungkin ya Tuhan Maha Pencipta mati, betul nggak? Kalau secara logika berpikir Tuhan mati ya itu direndahkan kali tuh. Masa Tuhan itu berkuasa. Ya, Tuhan itu gugurlah dia jadi Tuhan ya kan? Iya. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia mati gitu. Iya. Apakah Tuhan itu kalaupun bisa dikatakan terkutuk, bisa nggak? Tuhan tidak terkutuk, Tuhan tidak mati, Tuhan itu tidak dilahirkan. Kalau secara pribadi, Tuhan itu berkuasa. Iya, setuju. Tuhan itu Esa ya, betul. Karena Yesus sendiri kan mengajarkan bahwa Tuhan tidak ada tiga, Tuhan itu satu. Iya, betul. Bagaimana yang ada di Bible? Pernah baca Bible nggak? Kalau di Bible mengatakan dia berfirman melalui cara kemanusiaannya dan menjadi manusia, dan dialah Tuhan itu menurut Bible. Kalau menurut saya enggak gitu. Kalau enggak gitu dong, enggak mungkin Tuhan Maha Pencipta jadi ciptaan, betul enggak? Kan kita manusia itu kan ciptaan. Bunda ngerti arahnya the best tadi berpikir kalau enggak mungkin kan Tuhan itu dilahirkan dari orang rahim manusia, yaitu yang dalam Bible disebut Bunda Maria, betul? Iya. Jadi kalau secara gini lah, kalau Tuhan itu kan kalau memang dia turun, kenapa harus dia turun kan? Kan ada malaikat atau apa gitu. Betul. Atau apa ciptaannya gitu. Iya, betul. Ya, ini the best pinter. Ini Bunda tadi kita sudah sepakat ya, kita balik fokus ya. Tadi kita sudah sepakat nggak mungkin Tuhan itu terkutuk. Betul? Sepakat dulu kita. Iya. Ya, sepakat ya, the best nggak mungkin Tuhan itu terkutuk ya. Tuhan itu tidak terkutuk, Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu tidak dilahirkan. Iya. Nah, di Bible the best, kalau the best pernah pergi atau belajar ya, di dalam Bible itu ada Galatia 3:13. Bisa baca nggak? Saya jarang baca Bible, Bun. Jadi ada gini, Bunda baca data. Ini yang dalam Bible-nya. Nanti the best kasih pemahamannya gimana? Bunda mau dengar, oke? Boleh? Iya Bun, iya. Oke. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan Bunda, yang terkutuk tergantung di kayu salib ini siapa menurut Tebes? Kalau dari menurut perkataan itu ya Yesus kan disalib. Berarti terkutuklah Yesus. Kalau dari menurut Bible itu kan dikatakan di situ terkutuklah orang yang disalib. Ya, Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Yesus kan digantung salib gitu. Berarti terkutuklah dia gitu. Kalau menurut dari perkataan itu. Iya. Nah, gimana itu? Coba pakai akalnya. Tadi kita sudah sepakat dari awal nggak mungkin kan Tuhan itu terkutuk, betul nggak? Setuju nggak? Sepakat nggak sama Bunda? Iya, saya sepakat. Ya. Cuman saya kan hanya mengikuti apa ajaran di gereja aja. Saya nggak pernah membantah apa. Cuman saya kalau berakal itu berpikir ya nggak masuk di akal sih. Cuman saya hanya mengikuti aja, Bun. Nah, sekarang gini loh, Dek. The Best umurnya berapa? 24. 24. The Best kalau 24 berarti kan sudah dewasa ya. Iya. Oke. Udah. Sudah. Sekarang pakai akal. Tadi dari awal bicara dengan Bunda pun Bunda lihat The Best sudah pakai akal. Dan kita sepakat tidak mungkin Tuhan itu terkutuk. Gagallah dia menjadi Tuhan, ya kan? Kalau dia terkutuk, betul? Iya. Setuju, sepakat ya? Saya setuju Tuhan tidak mati, Tuhan tidak dilahirkan. Saya setuju. Tapi saya hanya mengikuti aja, Mbak, gitu, Bun. Saya mengikuti apa yang diajarkan di gereja, ya udah saya ikuti gitu. Iya, sekarang gini Bunda tanya. Kita sebagai manusia kodratnya kita harus mempertanggungjawabkan kelak ya di dunia, di akhirat, maksudnya setelah dunia ini kan kita ada kehidupan setelah dunia. Percaya nggak itu The Best? Gimana, Bun? Bunda ulangin ya. Iya. Sekarang kita hidup di dunia nih ya, betul? Iya, betul. Dan pasti kita setiap manusia akan mati. Ya, pasti akan mati. Sukarman di mute dulu. Ya, The Best monitor. Iya. Oke. Setiap manusia pasti akan mati. Dan setelah mati, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan pencipta langit dan bumi alam semesta ini, membawa apa yang ada kita lakukan di dunia. Contoh, Bunda kasih contoh. Kalau di dunia kita berbuat kejahatan, di dunia kita tidak menjalankan apapun itu perintah Tuhan, pasti kita akan menerima konsekuensinya dong dari Tuhan, betul nggak? Kalau di dunia kita berbuat dosa, pasti kita didapat hukuman nanti. Kalau menurut saya gitu. Pasti dapat hukuman. Berarti kalau di ajaran Kristen kan itu sebenarnya dosanya udah ditebus. Gimana itu? Karena matinya Yesus di kayu salib kan menebus dosa-dosa umat manusia. Iya, itu sepakat nggak itu? Kalau menurut saya, Bu. Ya, The Best. Signalnya putus-putus deh. The Best, signalnya putus-putus. Saya Naya, suara Bunda putus-putus nggak deh? Naya? Enggak Bunda, bagus, enggak putus-putus. Bagus ya, oke. Aman, makasih di bawah. Oke, The Best, silakan The Best. Wah, kok kabur? Ya, naik lagi. Jaringannya kali ya. Naik lagi. Ini otaknya udah mulai berpikir, udah pakai akal dia. Jadi imannya yang dari kecil diajarkan itu sudah mulai bertolak belakang dengan akal yang dia pakai sekarang. Iya. Masuk malah nanti itu Mbak, kalau kita istilahnya kasih pencerahan yang baik itu masuk dia, karena dia tidak percaya memang Yesus Tuhan, karena dia kan disalib.
Iya, tapi suaranya bukan Kepas kok. Bukan. Bunda hafal suara Kepas tiap hari jumpa Kepas. Bukan Kepas itu. Ya kalau memang dia nyamar, ngapain mau nyamar-nyamar? Pede aja jadi orang Kristen. Enggak, bukan Bu. Istilahnya itu tadi saya bilang itu. Memang dia tidak percaya bahwa Tuhan terkutuk toh. Jadi itu bagus dia itu Bunda. Dikasih jalan lah. Iya, makanya Bunda itu pengen ngajak dia ngobrol, pakai akal dia aja. Kita nggak mau nyerang keimanannya, enggak. Ya kan, kasihan juga kan. Kalau kita itu kan fitrahnya manusia ini kan kita nggak tahu mau dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang beragama Kristen atau seorang perempuan agama Muslim. Karena fitrahnya ya Allah sudah, iya. Iya betul Mbak, betul. Kan dia bilang tadi, masa manusia Tuhan dilahirkan, kan tidak mungkin, tidak masuk di akal katanya. Ya, monitor blender. Oke, the best sudah naik lagi. Alhamdulillah. Kenapa tadi turun, Dek? Jaringan ya? Sukarman Islam ya? Islam? Sukarman Islam? Islam Bang, Islam. Alhamdulillah Islam Bang. Islam. Oke, baik. Di bawah dulu ya Bang ya. Oke Bang.